Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang menggunakan celemek sederhana. Namun di balik penampilan sederhana itu tersembunyi seorang negosiator legendaris yang ahli dalam mengendalikan situasi lewat kata-kata. Hanya dengan waktu yang tepat dan pendekatan yang benar, ketegangan yang menegang pun bisa diubah menjadi kesepakatan. Keahlian negosiasinya tidak tertulis di atas kertas, melainkan hadir dalam setiap mediasi yang tampak sederhana, namun selalu bersifat menentukan. Di kantor pengadilan, sekelompok hakim muda yang baru saja menerima keputusan penunjukan masih gelisah karena tidak tahu seperti apa tempat kerja pertama mereka. Di antara mereka ada Philip Cho, lulusan terbaik yang langsung menjadi perhatian hakim senior bernama Kim Sang-geun. Ia memanggil Philip secara pribadi, membuat kelompok itu mengira Philip akan diberi kantor bergengsi. Namun, tujuannya ternyata sebuah kedai ayam goreng kecil yang tersembunyi di tengah kota. Shin-jae muncul dengan wajah panik seolah baru saja mengalami masalah dengan pintu yang menggunakan kata sandi. Hakim Sang-geun memesan 2 cangkir kopi dan setengah ekor ayam goreng lalu duduk dengan tenang. Saat Philip baru saja menyelesaikan makan siangnya yang terpaksa, Hakim Sang-geun mengumumkan bahwa mulai hari ini Philip akan bekerja di sini. Belum sempat memahami apa yang terjadi, Philip sudah ditinggalkan sendirian di kedai. Di luar, Hakim Sang-geun memberikan setumpuk berkas tebal kepada pemilik kedai ayam Shin-jae meski ia menolak keras hakim muda di kedai ayamnya. Sang-geun hanya mengatakan bahwa kelompok pedagang kecil penjual ikan fermentasi di Gangcheon sedang menggugat sebuah stasiun TV dan meminta Shin-jae menjadi mediator sebelum sidang. Gaji untuk pegawai baru akan ia tanggung. Shin-jae kesal dan kembali masuk. Begitu melihat Philip, ia langsung menunjukkan rasa tidak suka. Dari hakim resmi, Philip langsung dijadikan pegawai kedai ayam dan segera disuruh mengantar pesanan. Dengan lesu, ia berangkat dan pelanggan pertamanya adalah seorang kreator konten. Orang ini meminta Philip tampil dalam salam pembuka siaran mereka, membuat Philip makin pusing. Masalah belum berhenti di situ. Tetangga-tetangga unik Shin-jae bergantian mencari Philip untuk bertanya berbagai hal, mulai dari pemilik laundry hingga pemilik kedai mie. Akhirnya, ia bahkan ditendang oleh seorang wanita berwatak keras sebelum membuka pintu toko. Sesuai instruksi pemilik, Philip meringis tapi tetap harus masuk dan menyelesaikan pengantaran. Setelah mengantar ayam, Shin-jae menarik Philip untuk menyelesaikan kasus para pedagang kecil. Di perjalanan, Philip mengingatkan soal menerobos lampu merah dan langsung diturunkan di tengah jalan. Shin-jae sendiri pergi ke stasiun TV menemui produser Jae Seok, namun upaya mediasi awal gagal karena pihak stasiun mengklaim hanya memberitakan kebenaran. Keluar dari gedung dengan perasaan kesal, Shin-jae terkejut melihat Philip masih mengikuti. Philip menegaskan bahwa Shin-jae tidak bisa sembarangan memecatnya karena ia baru saja lulus hakim muda dan akan berusaha menjalankan semua tugas yang diberikan. Melihat keseriusan itu, Shin-jae setuju menyerahkan kemudi pada Philip. Saat menyetir, Philip melihat berita terkait kasus yang sedang mereka tangani dan terkejut mengetahui Shin-jae adalah mediatornya. Tugas yang biasanya hanya diberikan pada orang berpengalaman dan punya reputasi. Shin-jae meminta Philip mempercepat laju menuju pasar ikan Gangcheon yang kini terbengkalai setelah berita soal ikan fermentasi yang tidak bersih. Dalam rapat darurat para pedagang kecil, Shin-jae dan Philip berusaha menjelaskan manfaat memilih jalur mediasi. Karena membawa stasiun TV ke pengadilan sangatlah sulit. Namun, seorang nenek tua yang menghabiskan hidupnya membuat ikan fermentasi tetap menolak keras. Ia bersikeras tidak menerima kesepakatan apapun dan menegaskan bahwa seberat apapun cobaan, kesalahan tetap harus diakui. Ia lalu pergi dengan perasaan sangat kesal. Saat itu, Shin-jae tanpa sengaja melihat kartu nama perusahaan properti yang menempel di pintu toko yang sudah tutup, membuatnya berpikir ulang tentang apa yang terjadi di pasar. Sementara Philip hanya ingin membeli sedikit ikan fermentasi untuk ibunya, tapi malah disalahpahami nenek itu sebagai orang jahat dan disiram air garam. Menyadari tidak bisa mendekati nenek dengan cara biasa, Shin-jae dan Philip mengubah strategi. Mereka memakai kacamata hitam, kalung emas, dan berusaha bergaya seperti investor kaya sebelum masuk kantor properti Gangcheon. Keduanya menyatakan ingin membeli toko-toko, terutama tertarik pada toko nenek. Namun, agen properti mengatakan semua toko di sekitar sudah berpindah tangan
dan toko nenek pun sudah ada yang membayar uang muka. Artinya mereka terlambat 1 langkah. Setelah keluar, agen diam-diam memotret mereka dan mengirimkan ke seseorang misterius. Sementara itu, nenek tanpa sengaja mendengar telepon cucunya, Gibeon, dan terkejut mengetahui cucunya sendiri telah dibujuk untuk memasukkan sesuatu yang kotor ke dalam ikan fermentasi lalu merekamnya. Di kedai ayam, jumlah pesanan tiba-tiba melonjak. Ternyata saat Philip mengantar ayam sebelumnya, wajah tampannya muncul di siaran langsung dan langsung menarik perhatian. Akibatnya, pesanan membludak hingga Sinjai kewalahan. Untuk menyelidiki kebenaran di balik sengketa ikan fermentasi, ia menemui teman lamanya yang seorang hacker untuk melacak transaksi perusahaan properti. Sementara itu, Philip mencari informasi tentang Sinjai dan ketahuan oleh Lee Sion membuatnya ditendang lagi. Meski kesakitan, Philip tetap membawa pulang ikan fermentasi untuk ibunya. Ia adalah kebanggaan keluarga, juga yang pertama menjadi hakim. Melihat harapan di mata orang tuanya, ia tak berani berkata jujur bahwa ia bekerja di kedai ayam. Keesokan harinya, Sinjai kembali ke stasiun TV untuk mencoba negosiasi lagi dengan produser, tapi tetap gagal. Saat itu, ia mendapat kabar nenek harus dirawat di rumah sakit setelah minum obat karena putus asa. Di rumah sakit, dalam keputusasaan, nenek akhirnya setuju menandatangani berita acara mediasi. Saat keluar dari ruang rawat, Sinjai tanpa sengaja mendengar telepon Gibeon. Ia berkata jika nenek tidak mau bekerja sama, ia akan mengambil stempel nenek untuk menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Saat ia hendak bertindak, temannya si hacker menelepon memberitahu bahwa dokumen yang dibutuhkan sudah didapat, tapi ia sedang dikejar preman. Tempat pertemuan ditentukan di minimarket dan Sinjai serta si On segera bergegas. Begitu bertemu dan menerima dokumen, kelompok preman langsung datang. Kejar-kejaran menegangkan terjadi di ganggang sempit kota. Berkat keahlian mengemudi Sinjai, mereka lolos dari kepungan pertama. Setelah itu, Sion memimpin mereka melaju kencang. Akhirnya, berkat bantuan jaringan pengantar makanan yang mereka kenal, mereka berhasil lolos dari kejaran preman. Dokumen yang mereka bawa mengungkap seluruh rencana konglomerat H Group. Sejak 2 tahun lalu, mereka diam-diam menyiapkan akuisisi seluruh kawasan pedagang kecil untuk membangun resort. Skandal ikan fermentasi hanyalah trik untuk membuka jalan. Tanpa ragu, Sinjai langsung menemui Direktur H Group untuk menekan dan meminta biaya transfer hingga 10 miliar won. Jika tidak, seluruh kontrak akan dibatalkan. Saat itu, Philip membawa perjanjian untuk mengumpulkan tanda tangan semua pedagang kecil, termasuk nenek penjual ikan fermentasi. Sinjai tiba-tiba masuk dan merobek perjanjian itu, membuat semua terkejut. Ia menyatakan perjanjian itu tidak berlaku dan harus ditulis ulang karena syaratnya terlalu buruk. Dalam perjalanan pulang, Philip berdebat dan bertanya mengapa ia melakukan itu. Tiba-tiba sebuah truk berhenti di depan mobil mereka. Tak lama kemudian, truk lain menabrak dari belakang, mendorong mobil mereka ke rel kereta saat kereta melaju kencang. Pintu macet, Sinjai memerintahkan Philip menendang kaca belakang. Philip berhasil keluar dan panik memanggil Sinjai, tapi kereta sudah menghantam mobil di depan matanya. Philip mengira Sinjai sudah meninggal, tapi ternyata dari seberang rel, Sinjai bangkit, membersihkan debu, dan berjalan keluar seolah hanya tersandung ringan. Ia dengan tenang berkata, "Mungkin kau belum pernah dengar namaku. Aku adalah Sinjai." Keesokan paginya, di pasar, terjadi pertengkaran hebat antara pemilik toko kelontong dan kurir, karena susu hampir kedaluarsa dan utang 3 bulan. Saat keduanya hendak ribut, Sinjai muncul, tapi tidak melerai. Ia diam-diam menelepon kantor pusat makanan dan mengaku sebagai pelanggan yang mengeluhkan pengiriman barang kedaluarsa. Kurir yang mendengar namanya disebut langsung panik dan merebut telepon. Lalu ia menelepon lagi, pura-pura bertanya pada pengacara soal prosedur penyitaan utang. Mendengar kata-kata soal aset, pemilik toko kelontong juga panik takut terseret. Keduanya tidak tahu bahwa sebenarnya ia hanya menelepon Sion yang hanya mendengar suara tak jelas. Setelah beberapa menit, dua pihak yang tadinya bertengkar langsung berdamai. Pemilik toko kelontong bahkan memberi Sinjai 2 kotak susu coklat sebagai tanda terima kasih. Setelah kecelakaan truk, Sinjai, Philip, dan Sion kembali ke kedai ayam dengan beberapa luka.
Philip, lulusan terbaik Akademi Kepolisian dan pemilik sabuk hitam Taekwondo, mengusulkan melapor ke polisi. Shin-jae langsung menolak karena yakin serangan itu sudah dipersiapkan matang. Ia mengeluarkan kartu memori dashcam yang sempat ia ambil sebelum melompat dari mobil. Si-on langsung mengenali wajah sopir sebagai pemimpin kelompok yang mengejar mereka sebelumnya. Ia juga menyimpan foto kelompok itu sebagai bukti. Alih-alih ke kantor polisi, Shin-jae mencari detektif Choi, teman lama yang kini bekerja di kantor kecil. 15 tahun lalu, sebuah insiden besar membuat detektif Choi yang dulunya hebat dipindahkan ke tempat terpencil. Shin-jae meminta ia menyelidiki latar belakang sopir. Hal ini membangkitkan semangat Choi. Setelah itu, ia mengirim seluruh rencana pembangunan resort H Group ke produser Jae-seok di stasiun TV. Selanjutnya, Shin-jae kembali ke pasar mencari Gi Beom, cucu nenek penjual ikan fermentasi, dan memberinya pelajaran. Gi Beom marah dan mengancam akan melapor ke polisi. Tapi saat dihadapkan pada ancaman keras dari Shin-jae, ia langsung diam. Akhirnya ia mengaku tidak kenal siapapun di H Group, hanya mengikuti perintah seseorang yang menjanjikan uang muka toko jika ia mau merekam video. Saat itu telepon Shin-jae berdering. Ia segera membagi tugas, ia akan ke toko bakpao tempat istri sopir bekerja. Sementara Si-jae segera ke pusat les mencari anak sopir. Saat Shin-jae dan Si-on berpencar mencari jejak, detektif Choi tanpa sengaja masuk ke titik panas. Saat menangani kasus parkir liar, Choi menyadari pengemudi mobil pelanggar adalah orang yang mereka cari. Detektif Choi baru sempat memanggil namanya, tapi pelaku langsung kabur, memaksa Choi mengejar di tengah keramaian pasar. Kejar-kejaran makin sengit saat sopir terpojok di jalan buntu dan menyandra orang. Pemandangan itu membangkitkan trauma 15 tahun lalu, membuat Choi terdiam sejenak. Saat ia masih terjebak masa lalu, seorang warga pasar tiba-tiba menyerang sopir dari belakang. Kesempatan emas, Choi langsung membekuk dan memborgol pelaku. Di kantor polisi, sopir itu diam membisu. Shin-jae meminta waktu bicara 4 mata membuat Choi ragu. Saat pintu ruang interogasi tertutup, Shin-jae memperingatkan sopir bahwa istri dan anaknya dalam bahaya. Begitu mendengar soal keluarganya, sopir langsung pucat. Dan saat Shin-jae keluar, ia langsung mengaku segalanya. Setelah itu, Shin-jae menemui nenek penjual ikan fermentasi untuk memberitahu bahwa cucunya hanya korban. Karena menyesal, Gi Beom mengatur pertemuan dengan orang yang membujuknya dan diam-diam merekam seluruh percakapan. Dalam rekaman, orang itu mengaku bersekongkol dengan kepala departemen H Group dan sudah merencanakan agar banyak wali kota mempercepat akuisisi lahan. Akhir pekan, kepala departemen, wali kota, dan PNS berkumpul makan-makan tanpa tahu mereka akan disiarkan di TV. Saat itu juga produser Jae-seok menyiarkan seluruh skandal korupsi dan pengakuan Gi Beom di berita. Beberapa detik kemudian, polisi menggerebek dan menangkap ketiganya. Stasiun TV langsung meminta maaf pada para pedagang kecil. Setelah semuanya selesai, Shin-jae mencari Hakim Sang-geun untuk menagih upah dan tanpa sengaja mengetahui bahwa Sang-geun sudah lama mengincar H Group. Namun, setelah semua badai berlalu, kedai ayam goreng Shin-jae kembali sepi. Si-on segera menunjukkan penyebabnya. Efek viral Philip setelah siaran langsung sudah mereda. Menyadari ini peluang, Shin-jae mengajak Philip ke rumah blogger sambil membawa ayam goreng dan mengucapkan terima kasih. Padahal tujuannya ingin ikut terkenal. Saat tampil di depan kamera, Shin-jae mendapat banyak komentar kesal. Sementara Philip hanya perlu muncul, seluruh siaran dipenuhi ikon suka. Keduanya tidak tahu bahwa ada seseorang yang menonton video itu sambil tersenyum penuh arti. Malamnya, mereka mengadakan makan kecil untuk bersantai. Shin-jae meminta Philip membantu Si-on belajar, tapi ia langsung menolak. Setelah beberapa gelas, Si-on mabuk dan Philip terpaksa menggendongnya pulang. Ini juga pertama kalinya ia tahu latar belakang keluarga Si-on. Saat ia bersandar di punggung Philip, napasnya membuat Philip gugup. Muncul perasaan aneh dan hangat di hatinya. Keesokan paginya, teman hacker Shin-jae yang kini bekerja di pusat layanan publik meminta bantuan untuk menangani kasus komentar jahat sepanjang tahun. Saat itu juga, polisi kembali sibuk karena video penculikan wali kota tiba-tiba muncul di berita utama.
Anehnya, pelaku penculikan tidak mengajukan tuntutan apapun, hanya meninggalkan satu kalimat peringatan bahwa mereka harus membayar atas kejahatannya. Dalam perjalanan mencari orang yang perlu dimediasi, Sinjay dan Philip menemukan serangkaian komentar jahat yang mengulang kalimat peringatan itu. Saat mendekati lokasi, mereka juga melihat botol berisi amonium nitrat dan minyak yang dibuang mencurigakan. Sekilas saja, Sinjay tahu itu bahan untuk membuat bom rakitan. Saat mereka berdiskusi, Sion tiba-tiba lewat. Philip ingin mencari kesempatan lebih dekat menanyakan apakah Sion punya waktu akhir pekan untuk belajar bersama. Reaksi Sion tegas membuat Philip bingung di mana ia salah langkah. Sementara itu, sudah 11 jam sejak wali kota diculik. Polisi berusaha keras mengidentifikasi pelaku dan mencari korban, sambil merahasiakan info dari media agar tidak menimbulkan kepanikan. Dari data yang dikumpulkan, Sinjay segera melacak identitas komentator, seorang anak bernama Sang Hayon. Ia menemukan dokumen yang mencatat puluhan warga sekitar pabrik pupuk menderita kanker dalam waktu bersamaan. Menyadari situasi genting, ia segera menghubungi detektif Choi untuk melacak lokasi anak itu. Sebelum berangkat, ia menelepon Philip berpesan jika dalam 5 menit tidak ada kabar, segera laporkan alamat yang diberikan ke polisi. Sinjay sendirian menuju pabrik pupuk terbengkalai dan memanggil Sang Hyun. Saat pintu terbuka, ia langsung menuding bahwa Sang Hyun adalah dalang komentar jahat itu. Saat itu juga, terdengar suara aneh dari dalam. Menyadari ada orang lain, ia segera mendorong pintu dan masuk. Di depannya, wali kota terikat di lantai. Pada saat yang sama, polisi sudah melacak jejak dan mengepung gudang. Namun saat mereka masuk, yang keluar pertama adalah Sinjay. Ia menyatakan mulai saat ini, ia akan mewakili Sang Hyun dalam menangani semua masalah. Dan jika ingin menyelamatkan korban, polisi harus bernegosiasi lewat dirinya. 15 tahun lalu, Sinjay berdiri di depan ruang tahanan isolasi, wajahnya merah karena marah. Ia memukul keras kaca pemisah sambil berteriak marah hingga seluruh ruangan bergetar. Hakim Sang Geun harus turun tangan mencegah ia kehilangan kendali. Tapi beberapa detik kemudian, Sinjay jatuh terduduk di lantai, menahan sakit sambil bertanya mengapa semuanya jadi tragedi. Sejak kejadian itu, Sinjay mengalami depresi berkepanjangan. Setiap hari, Hakim Sang Geun datang memeriksa keadaannya. Tapi melihat Sinjay duduk termenung tanpa semangat membuat hakim hanya bisa menghela napas. Saat Philip pertama kali bertemu Sinjay, kesan pertamanya sangat negatif. Saat itu, Hakim Sang Jun hanya tersenyum penuh arti dan berkata, "Jika ingin memahami Sinjay, sebaiknya amati dan pelajari sendiri, karena semua tindakannya punya alasan." Kini, sebagai perwakilan Sang Hyun, Sinjay harus berhadapan dengan negosiator polisi. Bom waktu yang dipasang di tubuh wali kota membuat suasana negosiasi sangat tegang. Waktu sudah ditetapkan, 10 jam lagi bom akan meledak. Setiap jam hanya boleh ada satu sesi negosiasi dan polisi belum sepenuhnya percaya padanya. Sinjay memperingatkan bahwa jumlah bahan peledak cukup untuk menghancurkan seluruh gedung. Namun, permintaan pertamanya bukan uang atau syarat melarikan diri, melainkan hanya 3 mangkuk sup tulang sapi. Saat makanan diantar, ia langsung kesal karena telur disajikan dalam kotak plastik. Menurut permintaannya, harus disajikan dengan benar. Apalagi ini berkaitan dengan psikologi Sang Hyun. Ia meminta diganti dengan mangkuk batu sesuai standar dan polisi terpaksa menuruti. Inilah langkah psikologis yang sudah diperhitungkan Sinjay. Dari ucapan ibu Sang Hyun yang pura-pura memesan kopi, sebenarnya ia mengirim banyak pesan rahasia. Philip, Sion, hacker dan detektif Choi langsung membagi tugas masing-masing. Setelah makan, Sang Hyun meluapkan kemarahan yang lama terpendam. Ia menuduh kakaknya meninggal. Karena zat berbahaya dari pabrik pupuk, ia mengajukan 3 tuntutan. Pabrik harus bertanggung jawab penuh, memberi kompensasi layak pada semua keluarga korban, dan semua pihak terkait harus dihukum sesuai. Jika tidak, ia akan menyiarkan langsung ledakan bom agar publik melihat. Namun, pemerintah yang diwakili wakil wali kota langsung menolak semua tuntutan. Mereka mengajukan laporan epidemiologi dan menyatakan semua indikator aman. Bahkan menyebut kakak Sang Hyun tidak termasuk penerima kompensasi karena tinggal terlalu jauh dari zona bahaya.
Saat perdebatan berlangsung, sistem informasi Shinjay sudah siap. Philip menemui hacker dan menerima dokumen yang menyatakan tidak ada hubungan langsung. Hacker segera menjelaskan bahwa istilah itu biasanya berarti sebaliknya. Bisa jadi ada hubungan tidak langsung. 3 korban lansia yang meninggal langsung dikremasi, menunjukkan kemungkinan ada yang membayar untuk menghilangkan bukti. Di dalam gudang, Sang Hyun terus mengungkap pelanggaran pabrik pupuk yang dibangun ilegal di hulu kawasan perlindungan air. Gudang tempat ia menahan wali kota sebenarnya untuk pedagang menengah, tapi diambil alih pabrik secara gratis. Saat wali kota mencoba membela diri, Shinjay dengan tenang menutup mulutnya dengan lakban lalu menutup kepalanya. Sementara itu, Si-on mengikuti petunjuk untuk membawa dokumen menemui Madame Ju, seorang tokoh berkuasa yang misterius. Pada saat yang sama, Philip dengan bantuan teman-teman dan hacker telah berhasil memecahkan informasi yang diperlukan. Pakar Giang kembali dan mengumumkan bahwa mereka tidak menemukan bukti pelanggaran apapun dan menawarkan kompensasi secara moral. Sang Hayon berteriak histeris tentang pertukaran orang dengan orang. Shinjay memberi isyarat kepada Giang untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hacker saat bekerja dengan Philip tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya saat menceritakan masa kejayaan Shinjay, seorang negosiator internasional yang pernah mengatur merger Pangeran Arab dan menyelamatkan perwira Amerika yang ditangkap di Irak. Mengapa orang seperti itu sekarang malah menjual ayam goreng? Philip bertanya-tanya, tapi hacker mengalihkan pembicaraan. Waktu tidak banyak, pakar Giang mengikuti instruksi Shinjay untuk diam-diam memblokir sinyal jaringan agar siaran langsung tidak bisa dilakukan. Philip kembali dengan bukti yang tak terbantahkan. Tahun lalu, direktur pabrik pupuk mentransfer uang ke sebuah toko bunga di Amerika. Pemilik toko itu adalah istri dari peneliti yang melakukan pemeriksaan lingkungan. 3 bulan setelah laporan dipublikasikan, ibu mertua peneliti memenangkan tender proyek publik besar. Dengan harga penawaran yang hanya diketahui pasar dan 2 orang lainnya, masa kadaluarsa penuntutan belum habis, Philip menekankan. Shinjay masuk ke dalam untuk negosiasi terakhir. Jika saya tidak keluar, matikan listrik. Waktu berjalan detik demi detik ketika hanya tersisa 30 menit, pakar Giang memerintahkan pemutusan listrik. 2 menit terakhir Shinjay akhirnya membawa wali kota keluar. Tim khusus segera mendekat, Sandera sudah aman. Tapi negosiasi gagal. Dia berkata Sang Hyun tidak mau keluar. Dia tidak ingin Sang Hyun berkorban sia-sia. Mengabaikan larangan, dia dengan berani berlari kembali ke gudang. Melihat itu, Philip juga ikut berlari. Saat keduanya mendekat, terdengar ledakan dahsyat, seluruh gudang terbakar hebat. Polisi memadamkan api tapi tidak menemukan apapun selain abu. Setelah kejadian itu, Shinjay menemui temannya si hacker. Dia sudah tahu permintaan untuk menangani komentar jahat hanyalah alasan. Sebenarnya hacker ingin dia menyelamatkan Sang Hayon dan dia tidak mengecewakan kepercayaan itu. Ternyata saat pura-pura bertengkar dengan Sang Hayon, dia diam-diam mengirim pesan lewat ponsel, memberitahu bahwa bukti sudah ditemukan, wali kota akan dihukum dan ibunya menunggu di luar. Setelah Sang Hyun melarikan diri, dia membawa wali kota keluar lalu pura-pura masuk lagi untuk menyelamatkan anak itu. Sementara itu, Detektif Choi telah membawa Sang Hyun pergi dan mengaktifkan bom. Madame Ju telah mengatur paspor baru dan kehidupan baru di luar negeri untuk ibu dan anak Sang Hyun. Setelah kejadian itu, Philip semakin mengagumi Shinjay. Dia dengan sukarela membersihkan kedai dan menawarkan untuk membantu Si-on belajar. Malam itu, Philip secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Shinjay dan pakar Giang. 15 tahun lalu di sebuah aula, negosiator Shinjay sedang berhadapan dengan penculik yang putus asa. Dia mengarahkan pistol ke kepala seorang anak perempuan, putri Madame Ju, dan berteriak tuntutan gila. Di luar, tim khusus sudah mengepung siap menembak kapan saja. Shinjay dengan ketenangan luar biasa sepenuhnya mengendalikan situasi. Senapan M16 mereka menembakkan 900 peluru per menit. Dia berbicara datar seperti sedang mengajar. Begitu pintu ini terbuka, kamu bukan lagi manusia, hanya tubuh tak bernyawa. Dia tidak mengancam, hanya menganalisis. Ponselnya bergetar, nama istrinya muncul di layar. Gangguan yang tidak tepat waktu, dia mematikan telepon. Saya sedang sibuk.
Saya tutup telepon. Negosiasi adalah prioritas satu-satunya. Dia terus menekan psikologis penculik, berbicara tentang keluarganya dan bagaimana mereka akan dibalas. Pada saat yang sama, di sudut kota lain, mimpi buruk lain terjadi. Seorang anak bernama Jun sedang disandera oleh pria gila bernama Dong Hee. Detektif Choi yang saat itu masih muda berusaha menenangkan si gila. Ibu Jun menangis putus asa di kepungan polisi. Dia menelepon suaminya, satu-satunya yang dia percaya bisa menyelesaikan situasi ini. Tapi dia tidak mengangkat. Panggilan ditolak. Kembali ke aula, Shin Jae sepenuhnya mematahkan semangat penculik. Lepaskan anak itu, dia memerintahkan, saya bisa membuat semuanya seolah tidak pernah terjadi atau kamu bisa berakhir di sini. Penculik gemetar dan akhirnya meletakkan senjata. Shin Jae menggendong anak itu keluar. Seorang pahlawan baru saja menyelesaikan tugas dengan gemilang. Madam Ju berlari memeluk putrinya dan berterima kasih padanya sambil menangis. Tepat di momen kejayaan itu, Hakim Sang Geun datang dengan wajah sedih. Shin Jae terdiam. Dia berlari ke rumah sakit tapi semuanya sudah terlambat. Di ruang gawat darurat dia hanya melihat tubuh dingin putranya. Istrinya memukul dadanya. Anak itu memanggil namanya, menangis dan memanggil ayah. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Dia berteriak histeris. Kamu menyelamatkan anak orang lain, tapi tidak anakmu sendiri. Kamu yang menyebabkan ini. Kamu yang membunuh anak kita. Tuduhan itu seperti pisau. Shin Jae, orang yang bisa bernegosiasi dengan teroris dan menyelamatkan Sandera dari situasi paling genting, gagal dalam negosiasi terpenting hidupnya hanya karena dia tidak mengangkat telepon. Negosiator internasional Shin Jae pensiun di hari itu. Yang tersisa hanyalah Shin Jae, penjual ayam goreng di gang kecil, membawa luka yang tak pernah sembuh dan utang budi yang tak akan pernah dilupakan Madam Ju. Di luar, seorang pria asing sedang mengawasi Shin Jae, di tangannya ada foto dirinya. Bukan hanya pria asing itu, Philip juga kembali ke toko karena lupa barang. Dia terkejut mengetahui bahwa Sang Hyun masih hidup, malah dibantu Shin Jae melarikan diri ke luar negeri. Sebagai hakim, dia tidak bisa menerima pelanggaran hukum ini. Saat itu Si On mengajaknya latihan motor, tapi Philip tidak mood untuk mengendarai. Latihan berjalan tidak lancar, Philip terus dimarahi karena tidak fokus. Namun, dia merasa senang karena Si On peduli padanya. Sementara itu, Shin Jae sedang bermain mesin capit boneka. Setelah diajari seorang anak cara menang, Shin Jae membawa boneka beruang itu untuk adik Si On. Gadis kecil itu sangat senang saat Shin Jae membawakan hadiah. Keesokan harinya, di kedai ayam goreng, Philip melampiaskan kekesalan dengan mengelap meja berulang kali. Shin Jae bertanya, apa salah meja itu? Saat itu seorang kakek masuk. Shin Jae kesal saat kakek itu langsung masuk ke dapur. Ternyata kakek itu adalah pemilik gedung. Kakek itu memeriksa satu persatu di dapur, akhirnya menemukan tepung ketan tidak cukup. Shin Jae memerintahkan Philip untuk membelinya. Philip bingung tapi tetap menuruti. Shin Jae memberinya uang lalu mengedipkan mata, menyuruh Philip cepat pergi. Kakek itu sangat puas dengan Philip yang jujur, tapi Shin Jae malah kesal. Itu orang yang dibawa Hakim Sang Geun. Kakek itu juga ingin menempatkan orangnya di kedai. Sementara itu Philip di jalan pulang menemukan informasi yang dia butuhkan. Ternyata kakek tadi adalah presiden sebuah konglomerat dengan laba tahunan sekitar 27 miliar. Semua tentang Shin Jae sangat misterius. Dia tidak tahu kenapa Shin Jae kenal presiden itu. Saat Philip kembali, Shin Jae tidak memperhatikannya, malah memperhatikan Si On yang membawa makanan dari warung seberang. Dia teringat cerita adik Si On saat bermain mesin capit boneka. Lengan kakaknya terluka, perutnya juga penuh memar. Kakaknya bilang jatuh dari motor, tapi motornya tidak ada goresan. Seseorang telah melukainya. Shin Jae menarik Philip ke warung seberang. Dia bertanya pada pemilik, apakah ada pelanggan yang menyebalkan. Pemilik menceritakan seorang pelanggan nakal bernama Yongmin yang marah karena mie menggumpal, dan hari ini kembali memesan makanan. Itu adalah pesanan yang baru saja diantar Si On. Keesokan harinya, Philip datang ke kedai ayam dengan hati berat. Dia tidak tahu bahwa di warung seberang,
Shin-jae sedang diam-diam mengamati Si-on. Dia tahu lengan Si-on terluka dari cerita adiknya. Si-on bilang jatuh dari motor, tapi adiknya curiga kakaknya jadi korban kekerasan. Pemilik warung menceritakan pelanggan nakal bernama Yongmin yang sering membuat masalah, dan pesanan yang baru saja diantar Si-on adalah miliknya. Sampai di sana, Si-on melihat lift rusak. Dia tahu itu ulah Yongmin, teman sekolah lama yang suka mengerjainya. Dia sengaja menumpahkan nasi dan memaksa Si-on ganti rugi, lalu menelepon pemilik warung untuk komplain. Si-on tidak tinggal diam, dia langsung menjatuhkan ponsel Yongmin ke lantai. Yongmin kesal karena dilawan. Saat Si-on hendak pergi, dia mencengkeram lengan Si-on yang sedang terluka. Untuk melindungi Si-on, Shin-jae mengatur Philip untuk mengantar pesanan bersama Si-on. Sebenarnya sebagai bodyguard diam-diam. Awalnya Si-on kesal, tapi lama-lama dia menerima Philip. Mereka berdua berkeliling. Philip terus berkata, Si-on salah jalan. Tapi Si-on sudah hafal daerah situ. Dia tahu jalan pintas untuk mengantar pesanan paling cepat. Saat itu, di warung seberang, pria misterius masih mengawasi Shin-jae. Dia terkait kasus 15 tahun lalu. Saksi utama adalah Detektif Choi. Sampai sekarang, Detektif Choi masih menyalahkan diri karena gagal melindungi anak itu. Detektif Choi tahu pelaku sengaja melakukan itu. Jadi dia menyelidiki bukti selama 15 tahun. Sementara itu, Philip dan Si-on tiba di apartemen. Si-on tidak menyangka pemesan adalah teman Yongmin dan dia sudah menunggu. Saat terjadi keributan, Yongmin mendorong Si-on hampir jatuh dari koridor, seperti yang pernah dia lakukan saat SMA. Si-on dulu memang jadi korban kekerasan Yongmin. Saat dia mengayunkan tinju ke arah Si-on, Philip langsung menahan tangannya. Yongmin marah ingin menyerang Philip, tapi dia berhasil dibekuk Philip. Setelah menurunkan Si-on, Philip menanyakan keadaannya. Saat itulah Philip tahu masa lalu Si-on sebagai korban kekerasan. Dia menebak itu alasan Si-on berhenti sekolah. Si-on memperingatkan Philip agar menjauh dari Yongmin, tapi Philip mengabaikan. Setelah Si-on pergi, Philip kembali hendak menagih uang, tapi ingat pesan Si-on, jadi mengurungkan niat. Tak disangka Yongmin diam-diam membuka pintu saat Philip turun langsung memukul kepalanya dengan tongkat. Philip langsung pingsan. Saat itu, pria misterius yang mengawasi Shin-jae semalam datang ke warung. Saat Si-on kembali sendirian dan tidak bisa menghubungi Philip, dia segera melapor ke Shin-jae. Dia langsung sadar situasi gawat. Dia minta maaf pada pria di warung, bilang harus tutup sementara. Pria itu langsung membalik ponselnya, seolah takut layar kuncinya terlihat. Si-on melihat Yongmin berdiri di samping mobil, memberi instruksi pada sopir. Dia langsung curiga dan bersama Shin-jae membuntuti ke tempat rongsokan. Saat itu Philip yang dikurung di bagasi mobil sudah sadar. Dia nekat memukul-mukul mobil dan berteriak minta tolong. Tapi mobil sudah didorong pekerja ke mesin pres. Pekerja yang pakai headset tidak dengar apa-apa dan menekan tombol mesin pres. Dalam detik-detik kritis, Philip menemukan tuas pembuka bagasi, membuka sedikit celah lalu berteriak keras. Shin-jae dan Si-on mendengar teriakan itu, langsung berlari dan mendorong pekerja, serta menghentikan mesin pres, menyelamatkan Philip. Si-on menangis menyesal. Philip menenangkan dengan menepuk bahunya. Shin-jae meminta pekerja membuka rekaman CCTV, tapi ternyata rusak. Dia langsung meminta bantuan hacker untuk menyelidiki. Philip ingin melapor polisi, tapi Shin-jae menahan. "Aku akan menghukum penjahat dengan caraku sendiri," katanya. Keesokan harinya, Shin-jae langsung menghadapi Yongmin. Saat itu, Yongmin sedang bersiap kabur. Shin-jae terus menekan bel, membuat Yongmin kesal. Saat dia membuka pintu, Shin-jae marah menahan pintu. "Kamu yang ingin mencelakai pegawaiku." Yongmin masih membantah, tapi tujuan Shin-jae bukan untuk mendidiknya. Dia sudah punya rekaman suara Yongmin, lalu pergi menemui Madam Ju. Ternyata saat pria misterius itu membalik ponsel, Shin-jae sempat melihat foto putri kecil Madam Ju di layar kunci. Madam Ju mengenali pria itu. Dia adalah mantan suami jahatnya, Yong-woo, dalam penculikan putrinya 15 tahun lalu. Setelah kejadian itu, Si-on bertekad bangkit dan rajin belajar. Philip menghibur bahwa meski ayah Yongmin adalah anggota dewan berkuasa, dia tetap punya hak menolak.
Kata-kata Sion membuat Philip merasa dihargai. Saat itu, Shin-jae memanggilnya ke kedai dan menanyai soal membantu Sang Hyun ke luar negeri. Shin-jae hanya bilang berkat itu. Satu kasus korupsi terbongkar dan seorang ibu tidak kehilangan 2 anak sekaligus. Philip mulai paham alasan Shin-jae melakukan itu. Saat itu, teman hacker datang ke kedai membawa info tentang keluarga Yongmin. Ayah Yongmin, anggota Dewan Wungsik, akan mencalonkan diri di daerah tempat rongsokan itu berada. Shin-jae percaya diri dengan julukan abadi di Timur Tengah dan tak bisa hilang di Amerika. Yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan bukti di tangan, Shin-jae menemui anggota Dewan Wungsik. Dia memperdengarkan rekaman Yongmin menganiaya Sion. Shin-jae mengancam agar Choi mundur dari pencalonan. Saat itu juga, Yongmin yang marah membalas dendam membakar motor Sion di kedai ayam. Sion marah dan menjatuhkan Yongmin, lalu menoleh ke Philip. Philip mengangguk, "Kamu lanjutkan saja, biar aku yang urus." Saat itu Shin-jae menghadapi anggota Dewan Wungsik. "Ini rekaman ilegal," kata Wungsik menahan emosi. "Tidak akan diterima di pengadilan." Shin-jae menjawab, "Ini untuk siaran langsung," lalu menunjukkan bukti berikutnya. Sebuah foto mobil yang membawa Philip ke tempat rongsokan. "Apa hubungannya dengan saya?" tanya Wungsik menantang. Wungsik sadar dia di posisi lemah, berusaha tetap tenang. Dia bilang selalu memisahkan urusan pribadi dan jabatan, tidak akan pernah menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi anaknya. Kalau ada niat baik sebaiknya diterima, katanya. Tapi Shin-jae hanya menjawab, "Ancaman juga bisa jadi negosiasi. Untuk penjahat itu ancaman, untuk orang baik itu negosiasi." Sebelum pergi, dia meninggalkan kupon diskon ayam goreng, mengingatkan bahwa dia tahu Wungsik pernah jadi pelanggannya. Di kantor polisi, Yongmin ditahan. Philip sebagai korban mencatat daftar tuduhan pembakaran, perusakan, penganiayaan, dan penghinaan. Yongmin berteriak marah tapi sudah terlambat. Pembakaran adalah kejahatan berat. Philip menjelaskan minimal 2 tahun penjara, meski menyesal paling ringan hanya hukuman percobaan. Setelah keluar dari kantor polisi, Philip mencari bukti tambahan. Dia tidak mau hanya berhenti di tuduhan pembakaran. Dia mencari korban lama Yongmin, tapi tidak ada yang berani bersaksi. Keesokan harinya, anggota Dewan Wungsik datang ke kedai ayam, membungkuk meminta maaf pada Shin-jae dan Sion di depan semua orang. "Saya gagal sebagai ayah," katanya, berjanji akan mengganti semua kerugian. Tapi saat pergi, dia berbisik pada asistennya $1 juta agar anak itu bebas bersyarat. Dewan Wungsik memang brengsek. Di kedai ayam, Philip dan Shin-jae membahas rencana berikutnya. Shin-jae memberikan kunci motor baru pada Philip. Philip terkejut. "Ayah Yongmin yang kasih?" Shin-jae bilang dia beli sendiri. Dia juga tahu hari itu ulang tahun Sion. Shin-jae memberi kesempatan Philip dan Sion lebih dekat. Keesokan harinya, Philip mengantar motor baru ke rumah Sion. Mereka senang mengantar pesanan bersama. Philip bercerita pada Sion tentang sidang anak di bawah umur yang pernah ia pimpin. Itu yang membuatnya ingin jadi hakim yang adil. Kata-katanya membuat Sion merasa terhibur. Setelah itu Philip menemui Ibu Hyun-woo, korban lama Yongmin yang bundir setelah pindah sekolah. Awalnya dia menolak bicara. Philip ingat nasihat Shin-jae lalu kembali. "Saya mungkin tidak seperti penampilan saya, tapi saya bisa berjuang." Dia menyebutkan prestasinya dari akademi polisi hingga sekolah hukum. "Saya janji akan membuktikan ketidakbersalahan Hyun-woo." Tersentuh oleh ketulusannya, ibu itu memberikan Philip buku harian anaknya. Kembali ke kedai ayam, Philip dan Shin-jae berdebat soal metode. Philip ingin mengumpulkan bukti perlahan, tapi Shin-jae ingin gebrakan besar. Gebrakan itu datang lewat berita. Anak anggota Dewan Kota ditangkap karena pembakaran. Berita itu cepat menyebar. Shin-jae berkeliling pasar menanyai para pedagang, pemilik toko kelontong, pemilik warung Cina, dan pemilik laundry. Semua mendukung anggota Dewan Wungsik. Mereka bilang Wungsik membantu mereka melewati masa sulit setelah pandemi. Semua menyalahkan anaknya. Melihat situasi itu, Shin-jae memutuskan bertindak, mengumpulkan para pedagang pasar, berdiri di atas panggung kayu dan mengumumkan pencalonan diri ke Dewan Kota. "Saya, Shin-jae, demi kepentingan semua pedagang kecil, tidak hanya akan membuat visi 5 poin,
tapi saya akan memastikan pelaksanaannya. Pidatonya diakhiri dengan 3 janji yang sama. Kita bertahan bersama. Pemilu dimulai, Sinjai didukung para pedagang kecil dan presiden konglomerat makanan saji, menjadi sorotan meski tingkat dukungannya di bawah 1%. Kandidat lain juga gencar kampanye, terutama anggota Dewan Wungsik. Suatu hari, kedai ayam Sinjai tiba-tiba diperiksa dinas kesehatan setelah rumor keracunan makanan. Seorang blogger terkenal juga hadir untuk siaran langsung, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya sempurna. Sinjai langsung memanfaatkannya untuk kampanye, menuduh ini konspirasi lawan politik, lalu menunjukkan detail di foto pelapor. Tato di tangan pelapor dikenali sebagai pelanggan yang diantar Sion semalam. Sinjai mendatangi rumah pelapor, mengajukan tuntutan pencemaran nama baik dan laporan palsu, membuat pelapor ketakutan. Sementara itu, Philip selesai membaca buku harian Hyun-woo. Dia menemui Hwan, sahabat Hyun-woo, dan membujuknya bersaksi. Tapi ayah Hwan sudah menerima uang rumah sakit dari Wungsik, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan bukti yang ada, termasuk buku harian pekerja rongsokan dari hacker, Sinjai sadar dia butuh gebrakan besar. Dia menemui kandidat lain, mengusulkan membentuk Front Persatuan. Akhirnya dengan menemukan hubungan keluarga jauh, dia berhasil meyakinkan kandidat Bonggun dan Cibong untuk bersatu membentuk aliansi yang kuat. Pertarungan pemilu semakin sengit. 2 kandidat teratas hanya terpaut beberapa persen. Sementara itu, Sinjai telah memperoleh 5,8% tingkat dukungan. Menjelang hari pemilihan, anggota Dewan Wungsik datang menemui Sinjai. Dia memberikan sebuah koper penuh uang, namun Sinjai tidak membutuhkan semua itu. Sinjai mengajukan satu syarat, minta maaflah kepada para korban, dan 5,8% suara saya akan menjadi milik Anda. Anggota Dewan Wungsik pun datang ke rumah Ibu Hyun-woo, berlutut meminta maaf. Dia juga mengunjungi penjara menemui putranya, berjanji akan mengurus semuanya setelah pemilu selesai. Namun itu hanya bagian dari rencana. Sinjai kemudian menemui kandidat Bonggun yang menentang proyek pengembangan kota. Saya akan mundur dari persaingan. Sinjai berkata, saya sudah memahami ketulusan hati Anda. Saya akan mendukung Anda. Hari pemilu, hasil diumumkan, Bonggun menang tipis. Segera setelah itu, anggota Dewan Wungsik ditangkap karena kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, dan suap. Seluruh kaki tangannya juga ditangkap. Ayah dan anak itu harus membayar mahal atas dosa-dosa mereka. Semua orang bersama-sama merayakan kemenangan di kedai ayam goreng. Sion berterima kasih kepada Sinjai dan Philip. Adiknya Sion memberikan Sinjai sebuah lukisan bertiga. Di televisi, berita penangkapan anggota Dewan Wungsik dan putranya sedang disiarkan. Setelah pesta, Sinjai sendirian pergi ke Institut Forensik Nasional. Sudah 15 tahun berlalu, 2 hari lagi adalah ulang tahun Jun. Dia berkata kepada orang yang telah membunuh anaknya, hari ini adalah hari peringatan kematian anak itu. 15 tahun lalu, waktu Jun berhenti. Jika kau merasa sedikit saja lega, aku sendiri yang akan menghabisimu. Aliran kenangan adalah film bisu, ritual menyakitkan yang harus dijalani Sinjai setiap tahun. 15 tahun lalu, semuanya terulang dengan ketepatan menyeramkan seperti laporan TKP. Jam 8 pagi Jun bangun tidur, 9:28 pagi anak itu diantar ke penitipan anak. Pukul 1:40 siang pulang ke rumah, 2:25 siang ke taman bermain. Lalu pukul 2:26, sebilah pisau sepanjang 12 cm berkilat di bawah sinar matahari. Teriakan sang ibu, tangisan anak yang berteriak memanggil ibu saat dikendalikan. Pukul 2:29, getaran selama 3 detik di tanah, lalu semuanya tenggelam dalam keheningan. Sudah 5.479 hari berlalu sejak dunia Sinjai runtuh. Kini di Pusat Medis Federal, udara kental bau disinfektan dan kesedihan lama. Sinjai berdiri diam di depan ruang rawat Donghi, orang yang telah merenggut nyawa putranya. Detektif Choi yang berada di TKP tragedi itu hanya bisa menunduk meminta maaf. Permintaan maaf yang terlambat dan tak berdaya. Itu bukan salahmu, Detektif Choi. Sinjai menjawab dengan tatapan kosong. Ada hal-hal yang tak bisa diubah meski apapun yang dilakukan.
Sementara itu, di dunia yang sama sekali berbeda, dunia hukum dan ketertiban, Philip menghadapi krisis tak terduga. Orang tua Philip, setelah mendengar dari bibinya bahwa putra mereka bekerja di kedai ayam goreng, buru-buru datang ke pengadilan dan membuat keributan di depan pintu karena tidak membawa identitas. Untungnya, Hakim Sanggeun muncul dan menyelamatkan situasi. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari program pelatihan khusus untuk hakim-hakim unggulan. Ayah Philip dengan bangga tanpa sengaja mengeluh bahwa rumah mereka selalu bau ayam goreng, membuat Hakim Sanggeun mengernyit. Setelah mengantar orang tuanya pergi, Philip mendapat teguran keras dari Hakim Sanggeun karena muncul di video kampanye Shin Jae. Itu adalah pelanggaran berat terhadap etika profesi seorang hakim. Ia harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang integritasnya. Dengan suara tegas, Hakim Sanggeun memerintahkan Philip untuk segera kembali ke pengadilan. Namun, Philip yang mulai menyadari nilai pelajaran jalanan, memohon agar diizinkan tinggal di kedai ayam 2 bulan lagi untuk belajar pengalaman nyata dan seni negosiasi. Di pasar, gema pemilu masih terasa. Pemilik laundry dan pemilik restoran Cina, 2 rival abadi, berdebat sengit tentang kekalahan mereka. Saat pergi, Shin Jae tak sengaja mendengar telepon Madam Zhu. Ia sedang mengerahkan segala sumber daya untuk mencari Yong Yu, mantan suami kejam yang menyebabkan tragedi 15 tahun lalu, namun masih menghilang. Keesokan harinya, kedai ayam goreng tutup. Itu adalah hari peringatan Jun. Si-on dan Philip bertanya-tanya tentang ketidakhadiran Shin Jae yang tiba-tiba dan misterius. Philip dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia mencari informasi di internet dan menemukan artikel lama tentang kasus di taman bermain 15 tahun lalu. Korbannya adalah seorang anak bermarga Shin, dengan tanggal lahir hanya 2 hari sebelum kematiannya. Detailnya sangat cocok. Malam itu, Shin Jae dan Hakim Sanggeun duduk minum bersama di tepi sungai yang sepi. Tak ada sepatah kata pun terucap, namun suasana berat oleh duka bersama. Bahkan sekarang, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Hakim Sanggeun memecah keheningan. Shin Jae tak menjawab, namun kenangan tentang momen mengerikan itu, suara anaknya memanggil ayah masih terngiang jelas di benaknya, seolah baru kemarin. Keesokan paginya, kasus baru dilemparkan Hakim Sanggeun kepada mereka, seolah ingin menarik mereka keluar dari masa lalu. Kasus penipuan uang deposit sewa rumah, korban Jae-kyung dan tergugat Seung-mu adalah 2 sahabat yang tumbuh bersama di panti asuhan. Setelah menerima kasus itu, Philip berbicara secara pribadi dengan Hakim Sanggeun. Ia membawa artikel tentang kasus 15 tahun lalu dan bertanya pada Hakim. Namun Hakim berkata jika penasaran, tanyakan sendiri. Philip tak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali bertemu Shin Jae, tatapannya dipenuhi kesedihan. Shin Jae dan Philip menyamar sebagai wartawan ke panti asuhan untuk mencari informasi lebih lanjut. Kepala panti, seorang wanita baik hati, menceritakan bahwa Seung-mu ditemukan kembali oleh ibunya, Mi-suk, setelah 20 tahun dan diberi sebuah gedung apartemen. Jae-kyung setelah keluar dari panti juga pindah ke sana berkat bantuan temannya. Mereka menemui kedua sahabat itu saat sedang bertengkar. Seung-mu putus asa, menjelaskan bahwa ibunya telah mengambil semua uang deposit dari para investor, termasuk Jae-kyung, untuk diinvestasikan dan berjanji akan mengembalikannya nanti. Jae-kyung, yang akan menikah dan sangat membutuhkan uang, merasa dikhianati. Pertengkaran mereka menunjukkan bahwa keduanya sama-sama dalam posisi sulit dan terpojok. Shin Jae dan Philip menyadari bahwa keduanya adalah korban dalam penipuan canggih yang dirancang oleh ibu Seung-mu sendiri. Sementara itu, detektif Choi dan rekan barunya, detektif wanita penuh semangat Kang Yeo, juga sedang menyelidiki serangkaian kasus penipuan deposit sewa rumah. Choi menemukan salah satu properti bermasalah milik Mi-suk. Ia pergi ke alamat terdaftar, namun hanya menemukan rumah kosong dengan tumpukan surat tak terbuka, tanda jelas alamat palsu. Di kedai ayam, Philip dan Si-on sedang belajar. Philip, setelah menganalisis dokumen properti, menyadari ini adalah penipuan terencana, modus klasik yang menyasar gedung multi keluarga. Si-on melihat dedikasi Philip dan mengejek bahwa ia bertindak seperti hakim sungguhan. Rencana pun disusun. Shin Jae dengan bantuan temannya si hacker bergabung dalam grup investasi properti VIP
ia butuh umpan, lalu menghubungi ketua park dan meminjam kartu kredit tanpa batas miliknya. Setelah itu, ia menemui Madam Ju dan Si-on, menjadikan mereka investor kaya. Belanja mewah pun dilakukan, mengubah Si-on dari gadis pengantar barang menjadi wanita elegan, siap untuk kencan dengan penipu. Dalam pertemuan di klub investasi eksklusif, Shin-jae dengan jam tangan mahal pinjaman ketua park langsung menarik perhatian In-chul, pemimpin sindikat penipu dan kekasih Mi-suk. Shin-jae berhasil mendapatkan kepercayaan In-chul dan diundang masuk grup VIP. Langkah pertama jebakan telah dipasang. Sementara itu, Philip dan Si-on mengawasi pertemuan Seung-mu dan ibunya di kafe. Seung-mu memohon agar ibunya mengembalikan uang deposit Jae-kyung. Dengan wajah penuh kasih palsu, ibunya berjanji akan menyelesaikan semuanya minggu depan dan bahkan berjanji akan menghadiri pernikahan Jae-kyung bersama putranya. Namun, begitu Seung-mu pergi, wajah aslinya muncul. Ia menelepon In-chul, mendesak, "Saya sudah kirim dokumen pagi ini, segera cairkan uang dan percepat penerbangan kita." Si-on yang duduk di meja dekat situ mendengar seluruh percakapan. Jae-kyung setelah mendengar janji Seung-mu, menelepon Philip dan memutuskan mencabut gugatan. Namun, Shin-jae memperingatkan agar tidak mempercayai janji itu. Si-on terlalu fokus membuntuti target ketahuan oleh Mi-suk. Saat identitasnya hampir terbongkar, Philip datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Namun, itu belum cukup menghilangkan kecurigaan Mi-suk. Benar saja, In-chul dan Mi-suk mungkin sadar sedang diawasi, segera mengosongkan hotel dan menghilang. Kabar mengejutkan datang dari detektif Choi. Semua properti Mi-suk yang bermasalah telah dipindahkan atas nama Seung-mu. Ia memberitahu Seung-mu kenyataan pahit itu. Ia telah dimanfaatkan ibu kandungnya sendiri untuk menjadi kambing hitam, menanggung utang besar akibat penipuan. Seung-mu sadar telah ditipu ibunya sendiri, benar-benar hancur. Jae-kyung tak bisa menghubungi Seung-mu, menelepon Philip panik. Mereka bersama-sama ke apartemen, mendobrak pintu dan menemukan Seung-mu pingsan. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Rencana Mi-suk terbongkar. Ia ingin menjadikan putranya gila agar lolos dari hukuman. Malam itu, saat Shin-jae duduk sendirian di kedai ayam, ia mendapat telepon dari detektif Choi. Dong-hae telah menghilang. Choi mengabari dengan suara cemas dan tergesa-gesa. Ia kabur dari rumah sakit. Kasus 15 tahun lalu yang seolah telah terkubur kembali muncul, menatap foto mereka semua dengan pertanyaan tak terjawab dan ancaman tak terduga. Dunia Shin-jae yang telah diam selama 15 tahun kembali terguncang. Di ruang gawat darurat, Jae-kyung menatap sedih sahabatnya Seung-mu yang sedang ditangani dokter setelah overdosis. Seung-mu diam-diam mengisi formulir sebagai wali. Setelah kondisi Seung-mu stabil, Philip menemui Jae-kyung secara pribadi. "Benarkah kau akan mencabut gugatan?" tanya Philip. "Jika kau mencabut, kau tak bisa menuntut lagi soal ini. Dan kau mungkin takkan pernah mendapatkan kembali uang depositmu." Jae-kyung dengan mata cekung karena lelah dan tersiksa menjawab, "Saya tetap akan melakukannya. Jika saya tidak menuntut, dia takkan mencoba bundir." Ia menyalahkan diri sendiri, merasa tindakan hukumnya telah mendorong sahabatnya ke ujung tanduk. Ditipu ibu kandung, lalu dituntut sahabat sendiri. "Jika aku jadi dia, aku juga tak ingin hidup lagi." Sementara itu, Shin-jae menonton rekaman CCTV dari rumah sakit jiwa tempat Dong-hee ditahan. Shin-jae terkejut melihat Dong-hee yang selalu ia kira gila, ternyata bergerak normal dan sadar. Ia menyembunyikan obatnya. Seorang dokter menjelaskan, artinya ia tidak meminumnya. Jadi mereka telah mengubah orang waras menjadi gila. Choi teringat ucapan istri Shin-jae 15 tahun lalu setelah tragedi anak mereka. Trauma dan rasa bersalah kembali muncul. Detektif Choi masuk ke rumah sakit menuntut bertemu Dr. Dong-hae, tapi dihalangi. "Seorang pembunuh telah kabur. Kenapa saya butuh surat perintah?" Choi berteriak putus asa. Detektif Choi tak paham cara kerja Shin-jae. Shin-jae menjelaskan, "Kita punya prioritas berbeda. Saya hanya ingin menemukan pembunuh anak saya, yang lain tak penting." Setelah Choi pergi, Shin-jae menelepon hacker untuk memeriksa apakah Dong-hee punya uang tersembunyi. Hanya firasat saja. Keesokan harinya, Hakim Sang-gun datang ke kedai ayam dengan kasus baru.
Jae-kyung sedang mencabut gugatan, Philip mengabari, baguslah. Philip bingung dengan sikap acuh atasannya lalu berdebat. Bagus? Apa bagusnya? Saat itu Philip ditarik Sion ke kafe. Shin-jae tampak tak seperti biasanya, berkata cemas. Ia pergi ke panti asuhan. Kau harus mengawasinya. Sementara itu, Hakim Sang-geun mendengarkan argumen Shin-jae. Sebenarnya apa yang ia katakan? Shin-jae menggeleng, tak banyak bicara. Semuanya tak beres, Shin-jae harus melakukan sesuatu. Sebelum pergi, Hakim Sang-geun berpesan pada Philip. Jika ia bertindak aneh, segera hubungi Hakim. Philip merasa beban tanggung jawab menekan pundaknya. Di rumah sakit, Shin-jae dan Philip menjenguk Seung-mu, yang kembali mencoba bundir. Shin-jae bertanya langsung, Seung-mu, dengan wajah penuh rasa bersalah, mengaku terlalu senang saat ibunya kembali, membanggakan pada semua orang, terutama Jae-kyung. Kini ia merasa pantas dihukum. Kalau begitu, kau bisa habiskan 100 tahun ke depan untuk mengembalikan uang mereka, kata Shin-jae, atau ambil sendiri uang itu dari ibumu. Seung-mu pun mendapat semangat baru. Jae-kyung juga datang, mereka bersama ke kantor polisi. Di jalan, mereka dihadang sekelompok korban penipuan lain yang menyalahkan dan menyerang Seung-mu. Dalam situasi genting, Jae-kyung membela sahabatnya. Sementara itu, Mi-suk dan In-chul menikmati hidup mewah di tepi pantai. Ia mengeluh Seung-mu mirip ayahnya. Keberadaannya membuatnya merinding. Malam itu, Seung-mu dihantui ucapan ibunya dan rasa bersalah. Ia teringat saat ditinggalkan di panti asuhan usia 7 tahun, Jae-kyung menghiburnya. Dua sahabat senasib itu memutuskan menghadapi kenyataan bersama. Keesokan harinya, mereka menghubungi Philip, memutuskan menuntut Mi-suk atas penipuan. Setelah selesai melapor, yang perlu dilakukan adalah menangkap Mi-suk. Saat Philip pusing, Shin-jae sudah punya rencana lama, ia akan membuat Mi-suk membayar. Sementara itu, di tempat penampungan tunawisma, pasangan penipu itu giat beramal. Tujuannya memukul dan merampok para tunawisma. Setelah selesai, mereka pergi ke gedung properti yang masih dibangun. Dengan identitas tunawisma yang dicuri, mereka sudah menandatangani kontrak. Keesokan harinya, Shin-jae menemui ketua park. Ia ingin ketua park membantunya mencari orang yang ahli menyuntik dan bisa dipercaya. Ketua park tersenyum. Shin-jae, temui saja Madam Ju. Saat tiba, Shin-jae terkejut Madam Ju bisa menyuntik. Ia hanya tertawa. Bukan aku. Tepat saat itu, bodyguard Madam Ju masuk. Dulu dia preman. Setelah keluar penjara melamar kerja di sini. Ini membuat Shin-jae terkejut. Begitu bodyguard pergi, mantan suami Madam Ju muncul, bertanya gila-gilaan tentang putrinya. Nyonya marah karena dia berani muncul, memecahkan gelas di tangannya, tangan Madam terluka. Madam mengancam, kalau kau muncul lagi, aku akan menghabisimu. Sementara itu, Shin-jae sudah mengumpulkan tim yang dibutuhkan. Ia mulai membagi tugas. Philip dan Sion bertugas mencari jejak Mi-suk. Akhirnya mereka menemukan seorang tunawisma yang kehilangan KTP. Setelah dapat info, Philip meminta orang memeriksa dokumen properti. Setelah dapat info, mereka menyamar sebagai pasangan kaya. Mereka ke kantor properti di tepi pantai tempat In-chul dan Mi-suk beroperasi. Sion dan Philip sebagai pasangan lain memainkan sandiwara sempurna, berhasil menjebak maklar kaki tangan. Ia ditangkap saat mencoba menipu mereka menandatangani kontrak sewa fiktif. Maklar itu memerintahkan anak buahnya menyerang, tapi tak disangka semua dikalahkan polisi wanita baru. Sementara itu, Shin-jae menyamar sebagai penagih utang misterius, menculik Mi-suk dan In-chul. Ia mengikat mereka di rumah kaca kosong, meletakkan obat misterius dan stopwatch di depan mereka. Korban penipuan kalian sudah bundir karena overdosis, aku datang menagih utang. 1 nyawa ganti 1 nyawa. Kalian punya 3 menit untuk memutuskan siapa yang akan mati. Ancaman kejam itu membuat wajah asli mereka muncul, saling menyalahkan dan memaki. Saat waktu habis, Shin-jae mengambil obat, lalu memukul kaki In-chul hingga menjerit. Saat itu, Shin-jae mulai menuangkan obat ke mulutnya. In-chul berbusa lalu pingsan. Mi-suk ketakutan memohon ampun, berjanji akan mengembalikan uang hasil penipuan. Shin-jae lalu memberikan ponsel. Ia buru-buru mentransfer semua uang ke rekening para korban.
termasuk Jae-kyung dan korban lain yang datanya dikumpulkan Shin Jae. Begitu uang ditransfer, Shin Jae menuangkan obat ke mulut Mi-suk. Ia pingsan ketakutan. Shin Jae pergi, meninggalkan dua penipu itu dalam keputusasaan. Tak lama, polisi yang dihubungi Philip dan Si-on datang dan menangkap keduanya. Kasus selesai. Semua merayakan di restoran seafood. Shin Jae dengan wajah puas mengambil sashimi ternak, meletakkannya di kursi depan mobil, memaksa Philip duduk di belakang. Setelah itu, semua pergi sauna bersama. Melihat anak-anak tidur nyenyak membuat Shin Jae bahagia. Keesokan harinya, Philip mengajak Si-on ke taman hiburan. Si-on yang baru pertama kali ke tempat seperti itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mereka bersama-sama melewati kencan pertama. Perasaan mereka semakin tumbuh. Sementara itu, Mi-suk dan In-chul sedang diinterogasi. Mereka mengaku telah diculik oleh orang asing dan dipaksa minum obat. Tetapi hasil tes hanya menunjukkan kadar gula dalam tubuh mereka sangat tinggi. Detektif Choi dan timnya menyadari mereka berbohong. Seung-mu datang ke kantor polisi untuk menghadapi ibunya. "Aku sudah melapor ke polisi," ucapnya tegas. "Ibu tidak ada artinya bagiku." Mi-suk dalam kemarahan berteriak memaki anaknya. Kasus berakhir dengan baik. Hakim Sang-geun datang ke restoran ayam goreng memuji Philip dan Seung-mu atas keberanian mereka. Saat itu, Shin Jae menerima telepon dari temannya si hacker yang mengungkapkan informasi mengejutkan. Ada transaksi aneh di rekening Ibu Dong-hee, orang yang sudah meninggal 5 tahun lalu, dan itu mengarah ke sebuah bank di luar negeri. Shin Jae yakin itulah tempat Dong-hae menyembunyikan uang ilegalnya. "Jika aku menunggu, dia pasti akan muncul demi uang itu," katanya. Setelah itu, Shin Jae sendirian pergi ke kampung halaman Dong-hae, sebuah tempat terpencil dan sunyi. Ia mencari rumah lama Dong-hae dan kemudian masuk ke panti asuhan Sinar Matahari, tempat Dong-hae dibesarkan. Ia menatap tajam sebuah foto tua di dinding, dan sebuah kebenaran mengerikan mulai terungkap. Lampu malam menerangi jalanan di bawah, di parkiran bawah tanah sebuah apartemen mewah. Detektif Choi berdiri menghadang dokter di depan pintu rumahnya. Sang dokter menghindari tatapan penuh ketegangan. Detektif Choi mendesak, memohon agar sang dokter mengatakan kebenaran tentang obat yang diberikan pada Dong-hee. Ia menekankan bahwa hal ini mengancam nyawa orang lain. Dokter wanita itu dengan dingin menyatakan tidak ada yang perlu dikatakan, lalu memperingatkan bahwa tindakan Choi sudah melewati batas. Detektif Choi sabar, "Saya akan menunggu. Hubungi saya," katanya sambil meninggalkan kartu nama sebuah harapan tipis terakhir. Keesokan paginya berita mengejutkan. Dokter psikiater tadi melompat dari atap gedung. Polisi dengan cepat menyimpulkan itu bundir karena tekanan kerja. Detektif Choi berada di TKP, ia tahu kasus ini tidak sesederhana itu. Dokter itu adalah orang yang berjaga malam saat Dong-hee melarikan diri. Meski polisi yakin tidak ada tanda-tanda kejahatan dan keluarga menolak autopsi, Detektif Choi diam-diam mulai menyelidiki. Detektif memperhatikan jejak sepatu aneh di pagar balkon dan menyadari polisi telah melewatkan detail penting. Ia pergi ke rumah sakit, membujuk petugas keamanan untuk memperlihatkan seluruh rekaman 2 hari sebelumnya. Detektif meninggalkan sebotol air sebagai ucapan terima kasih sekaligus suap halus tindakan di luar hukum demi informasi. Sementara itu, Philip juga menghadapi masalahnya sendiri. Di restoran ayam goreng Seonmi, seorang wanita muda datang menemuinya. Mereka dulu adalah musuh bebuyutan dalam gugatan class action melawan perusahaan waralaba. Seonmi menangis terseduh-seduh. Semuanya tetap tidak berubah. Ia masih terjebak dalam pertarungan hukum penuh tipu daya. Kini ia juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaannya di firma hukum. Pertemuan mereka dilihat oleh Si-on dan pemilik restoran seberang, pemilik restoran. Dengan imajinasi liar, langsung membayangkan kisah cinta segitiga penuh drama. Ia mengira Philip bermain dua hati dengan Si-on dan Seonmi, membuat Si-on kesal dan cemburu. Setelah pertemuan itu, Seonmi kembali ke ruang gym, di mana ia harus menjadi pelatih sekaligus membagikan brosur iklan. Ia harus bertahan hidup karena tidak punya tempat lain. Kebuntuan mengepungnya. Papan pengumuman listrik padam tertempel di pintu, gaji tertunggak 6 bulan. Rekan-rekannya,
setelah gagal berjuang di dinas tenaga kerja, kehilangan semangat. Mereka ketakutan, memohon padanya agar tidak mencari pengacara lagi karena takut membuat manajer marah, membuat Seonmi semakin kesepian. Philip pergi ke perusahaan firma hukum untuk menghadapi rival lamanya, pengacara Dong Seok, yang kini menjadi penasihat hukum grup tersebut. Philip dengan tajam mengkritik kontrak kerja independen yang dirancang untuk mengeksploitasi pelatih seperti Seonmi. Itu manipulasi hukum, bukan keahlian, katanya. Dong Seok meski tampak tenang dan mengejek idealisme Philip, diam-diam marah atas arogansi dan tantangan dari mantan rekannya. Teman hacker Shin Jae mengabari ada sejumlah besar uang ditransfer ke rekening luar negeri Dong Hei. Shin Jae merasa firasat buruk dan langsung bertindak. Ia menemui seorang pria bernama Kim Seung Tae, pemilik perusahaan konstruksi dan mantan preman yang sudah pensiun, bersama kelompoknya makan-makan di restoran ayam. Setelah itu, Shin Jae meminta Seung Tae menyelidiki transaksi uang tersebut. Saat pulang, Seung Tae menyebut alat-alat menakutkan seperti gergaji mesin, linggis, dan berkata Shin Jae akan mengurus sisanya sendiri. Philip yang ditugaskan Hakim Sang Geun untuk mengawasi Shin Jae mendengar percakapan aneh itu. Ia segera melapor ke Hakim Sang Geun yang juga khawatir dengan tindakan aneh Shin Jae, terutama karena terkait kasus anaknya. Philip menemui Shin Jae untuk meminta nasihat. Ia ingin membongkar akar penipuan firma hukum dengan strategi baru yang tidak hanya mengandalkan pasal hukum kaku. Shin Jae setuju membantu dengan satu syarat, tukar-menukar. Tapi ada satu masalah yang harus Philip selesaikan, yaitu sikap Sion. Gadis itu jadi mudah marah dan menghindari Philip, membuatnya bingung. Saat itu Shin Jae sedang merencanakan hal lain. Ia pergi ke gym, menyamar sebagai pelanggan, mengamati situasi dan mencari cara mendekati para pelatih yang putus asa. Shin Jae menyadari kerumitan masalah ini bukan hanya di kontrak, tapi juga di psikologi orang-orang yang terlibat. Begitu kembali ke restoran, Shin Jae setelah mendapat info soal uang itu, pergi ke lahan kosong bekas TK yang sudah tutup. Ia bertemu lagi dengan teman preman lamanya dan menyewa lahan itu. "Kau bisa mengubur seseorang di sini tanpa ada yang tahu," kata temannya. "Aku tidak berniat mengubur dengan layak," jawab Shin Jae dengan tatapan dingin. Ia juga meminjam gudang kosong. Rencana balas dendam Shin Jae tampaknya sudah dimulai. Malam itu di restoran ayam, Shin Jae melihat sikap Philip ada yang aneh. Ia memberi Philip nasihat, "Kalau kau ingin dekat dengan Sion, taklukkan dulu adiknya." Mengikuti nasihat Shin Jae, Philip menemui Yeon untuk bicara. Suasana jadi canggung, ternyata ia mendengar percakapan Sion dan adiknya Yeon. Philip agak terluka, tapi tetap lembut pada Sion. Setelah itu, Philip pergi ke ruang gym, berusaha membujuk staf gym untuk bercerita padanya. Keesokan harinya, Shin Jae pergi ke lokasi kecelakaan. Di sana, ia bertemu suami dokter psikiater. Dalam kesedihan, sang suami mengungkapkan bahwa panggilan terakhir istrinya adalah dengan direktur rumah sakit Hijun, yang juga langsung menelepon suaminya dan mendesak agar segera memeriksa istrinya. Shin Jae memberikan kartu nama detektif Choi pada sang suami. Orang ini akan membantumu menemukan kebenaran. Sementara itu di gym, Seonmi jadi target mereka. Manajer menipunya agar menandatangani kontrak penerimaan gaji, sambil menyuruhnya merahasiakan dari yang lain. Baru setelah beberapa saat, Seonmi menelepon Philip untuk melapor. Philip menyadari ada yang aneh. Saat sedang menggoreng ayam, Philip tak sengaja terkena minyak panas di tangan. Sion khawatir dan merawat lukanya dengan lembut. Sion heran kenapa Philip menggoreng ayam. Ternyata Shin Jae yang mengajarinya cara mengambil hati Sion. Itu adalah ayam dengan resep khusus restoran, dan Shin Jae memberikannya pada Philip. Sion senang membantu Philip menyiapkan bahan. Jarak di antara mereka semakin dekat. Saat makan siang, Sion bertanya tentang hubungan Philip dan Seonmi. Philip sedih menceritakan kondisi Seonmi yang belum digaji 6 bulan. Sion merasa tidak adil. Kenapa Seonmi masih bekerja di sana? Sion mulai memahami Seonmi dan akhirnya kesalahpahaman antara dia dan Philip terhapus. Dua orang di medan perang masing-masing sedang menghadapi kekuatan berbahaya. Detektif Choi menggali lebih dalam kasus Dong Hai. Kini, kematian dokter wanita itu menjadi titik kunci.
Tepat saat itu rekan menelepon. Kenapa ada kartu nama detektif di tubuh dokter? Detektif Choi berkata ia melihat sendiri dokter itu memasukkan kartu nama ke tas. Lalu di mana tasnya? Namun rekannya tidak peduli. Mereka memperingatkan Detektif Choi agar tidak membuat kekacauan lagi, tapi Detektif Choi tidak mau diam saja. Ia bersama rekannya menemui suami dokter. Ia menceritakan semua yang terjadi malam itu saat direktur menelepon suami ke TKP. Setelah mendapat petunjuk, detektif menghubungi direktur. Malam itu, di sebuah kafe, Shin Jae memanggil detektif untuk bicara. Shin Jae menemukan bahwa 15 tahun lalu ada sejumlah besar uang yang ditransfer. Waktunya sama dengan petunjuk yang sedang diselidiki detektif Choi. Setiap kali uang masuk ke rekening Dong-hee, ada yang kehilangan nyawa. Detektif Choi yakin akan menangkap dalang di balik semua ini. Setelah berpisah dengan Shin Jae, detektif Choi janjian bertemu direktur forensik. Ia tidak tahu dirinya sedang jadi target musuh. Saat detektif menelepon rekannya, direktur forensik muncul. Saat itu sebuah mobil berhenti di pinggir jalan, mengamati. Begitu direktur menyeberang jalan untuk menemui detektif Choi, seorang pembunuh turun, menghunus pisau dan menyerang direktur. Detektif Choi langsung menerjang, mendorong direktur ke samping. Tindakan itu membuat detektif terkena 2 tusukan. Saat itu, Shin Jae muncul. Melihat detektif terkapar, Shin Jae langsung mengejar pembunuh. Tapi si pembunuh hanya menatap Shin Jae dengan wajah menantang. Pada saat yang sama, di gym, Philip dan Seon terkejut melihat Seonmi menangis terseduh-seduh. Seluruh gym telah raib. Malam yang gelap dipecah oleh deru mesin dan lampu biru merah yang berputar. Inspektur wanita berusaha mengejar pelaku yang baru saja menusuk detektif Choi 2 kali. Di jalan tol, pelaku mengemudi gila-gilaan untuk menghindari polisi. Ia nekat menikung tajam untuk menyingkirkan pengejar. Akhirnya rencananya berhasil. Tapi ada hal tak terduga. Shin Jae menabrakkan mobilnya ke pelaku. Tabrakan membuat kedua mobil berasap. Saat orang-orang datang menolong, Dong-hee sudah mencuri mobil orang lain, meninggalkan Shin Jae yang marah berteriak. Sementara itu, detektif Choi segera dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya sangat kritis, luka di perutnya mengeluarkan banyak darah. Di rumah sakit, suasana tegang dan bau antiseptik memenuhi ruangan. Detektif Choi didorong ke ruang operasi, nyawanya di ujung tanduk. Shin Jae datang tak lama kemudian, wajahnya dingin, tapi matanya tajam, meneliti setiap detail, menganalisis dan merangkai. Ia menemui Direktur Hee-jun yang berusaha tetap tenang, tapi tangan gemetar mengkhianati kepanikan dalam dirinya. Konfrontasi tanpa kata terjadi di lorong rumah sakit yang sepi. Shin Jae tak perlu bertanya, tatapannya sudah jadi pertanyaan. Kenapa Dong-hae menargetkan Anda? Apa hubungan kalian? Direktur Hee-jun, dengan pengalaman psikolog senior, berusaha membangun tembok pertahanan sempurna. Ia menggeleng, menggunakan gerak tubuh halus untuk menyangkal semua hubungan pribadi, menggambarkan serangan itu sebagai tindakan impulsif pasien gangguan jiwa berbahaya yang pernah ia tangani. Tapi Shin Jae, ahli membaca orang, melihat retakan di balik topeng itu. Direktur bertanya kenapa Shin Jae datang ke sana. Shin Jae dengan dingin menjawab ia punya janji dengan detektif. Ia curiga direktur terlibat dengan pelaku di balik semua ini. Informasi penting dari asisten hacker Shin Jae makin memperkuat kecurigaan. Kali ini tidak ada uang yang masuk ke rekening Dong-hee. Ini benar-benar melanggar pola kasus sebelumnya. Ini bukan kontrak pembunuhan berbayar. Ini tindakan bermotif pribadi, dendam, balas dendam. Tapi balas dendam atas apa dan kenapa harus direktur? Shin Jae mulai sadar buruannya lebih rumit dari yang ia kira. Dan dalangnya mungkin lebih berbahaya dari boneka yang ia kendalikan. Sementara itu, di sudut lain kota, pertempuran lain sedang berlangsung. Pengacara Philip, Seonmi, dan para pelatih gym korban penipuan tenggelam dalam keputusasaan. Mereka berkumpul di restoran ayam Shin Jae. Kontrak kerja palsu berserakan di meja sebagai bukti ketidakadilan. Philip yang penuh semangat pun harus mengakui kenyataan pahit. Jalur hukum terlalu panjang dan mahal. 1 tahun adalah waktu yang tak bisa mereka tunggu, sementara gaji 6 bulan sudah digelapkan. Seonmi,
Gadis kuat yang selalu bermimpi hidup baru, kini hanya melihat masa depan suram dan menyesakkan. Malam itu, Philip menemui Shinjae, ingin meminta nasihat soal kasus Jim. Tapi Shinjae tak mau terlibat kasus lain. Saat itu, seorang rekan datang membawa banyak dokumen terkait kasus. Setelah meneliti, tim Shinjae menemukan jati diri penasihat hukum Dong Seok. Ia berpraktik ilegal selama masa skorsing asosiasi pengacara. Penipuan terang-terangan dan atasan Charles Hong hanyalah boneka bodoh yang tak tahu apa-apa soal trik bawahannya. Sebuah rencana berani dan cerdik mulai terbentuk di kepala Shinjae. Setelah rekannya pergi, Philip mendengar percakapan telepon Shinjae. Ia teringat pesan hakim, awasi semua tindakan Shinjae. Philip penasaran saat Shinjae menghubungi seorang preman. Duduk berhadapan dengan Shinjae, Philip terkejut saat Shinjae mengeluarkan kunci. Itu adalah barang yang diberikan anak buahnya. Shinjae menjelaskan, di bawah komandonya, sekelompok orang yang dipimpin mantan preman telah bertindak. Diam-diam masuk ke gym yang sudah tutup. Bukan untuk merusak, tapi menyelamatkan alat-alat gym mahal bernilai puluhan ribu dolar, membongkar, dan mengangkutnya ke gudang rahasia. Ini bukan pencurian, tapi merebut senjata ekonomi musuh. Mencegah Dong Seok menjual aset untuk menghilangkan jejak. Meski Philip tak setuju dengan cara ini, tapi menurut Shinjae, kau mau kembalikan alat-alat itu ke penipu atau jual untuk bayar gaji karyawan. Setelah semalam gelisah, keesokan harinya Philip pergi ke gudang, masih ragu. Tak tahu harus bagaimana, akhirnya ia memilih menghubungi pembeli. Sementara itu, Bandara Internasional jadi panggung drama pertama. Si-on berperan sebagai staf yang menjemput Charles Hong. Pria itu baru pulang dari liburan mewah di Bali dengan uang keringat para karyawan. Awalnya Si-on agak gugup di keramaian, tapi kehadiran Shinjae menenangkan. Saat Charles Hong muncul dengan wajah sombong, Si-on mendekat. Hong mengira Si-on adalah orang Dong Seok, menyambut ramah, tapi yang ia dapat hanya tatapan sinis Shinjae. Shinjae bertanya pada Si-on, "Ini si boneka direktur itu?" Membuat Charles Hong marah. Shinjae mengungkap semua kejahatan Dong Seok, lalu menyerahkan setumpuk dokumen tebal. Charles Hong membolak-balik halaman, wajahnya berubah dari terkejut, bingung, hingga ngeri dan marah. Bukti Dong Seok berpraktik ilegal, menggelapkan dana, membuat rekening palsu untuk menarik gaji, bahkan membeli apartemen mewah di Gangnam dengan uang perusahaan, semua terungkap. Charles Hong sadar dirinya bukan bos, hanya kambing hitam dalam permainan Dong Seok. Ketakutan di penjara membuatnya langsung berbalik melawan penipunya. Pada saat yang sama, Philip menghadang Dong Seok di parkiran. Pengacara itu masih sombong, yakin trik hukumnya tak terkalahkan. Ia membanggakan telah menipu Seonmi menandatangani kwitansi 1 bulan gaji, seolah itu seluruh utang. Tapi Philip kini berbeda. Ia bukan lagi pengacara yang hanya tahu pasal. Ia belajar dari Shinjae cara menyerang kelemahan lawan. Philip tak mengancam dengan hukum, tapi dengan kehancuran sosial. Ia menunjukkan foto keluarga bahagia Dong Seok, anak perempuannya, lalu menggambarkan masa depan mengerikan. Nama tercemar di forum apartemen, istri dan anak dijauhi tetangga, rekening dibekukan, dan akhirnya kehancuran total. Dihadapkan pilihan kehilangan uang atau kehilangan segalanya, Dong Seok menyerah, terpaksa menandatangani surat penyerahan seluruh alat gym dan membayar semua gaji yang tertunggak. Babak akhir berlangsung di kantor polisi. Charles Hong dan Dong Seok, dua mantan sekutu, kini saling menerkam seperti binatang buas, saling menuduh dan membongkar semua kejahatan di depan polisi. Keadilan meski tidak resmi akhirnya ditegakkan. Kemenangan membawa semangat baru. Para pelatih setelah menerima gaji memutuskan tidak membiarkan cerita berakhir di situ. Dengan bimbingan Philip dan dukungan Seonmi, mereka mengubah taman kota menjadi gym luar ruangan. Mereka menggunakan alat-alat yang telah diselamatkan untuk melatih warga secara gratis. Sebagai gantinya, mereka mengumpulkan tanda tangan mendukung RUU Perlindungan Pekerja Lepas. Aksi mereka menarik perhatian media, menciptakan gelombang opini positif. Itu kemenangan manis, mengubah ketidakadilan menjadi aksi bermakna bagi masyarakat. Namun di tengah kegembiraan, bayang-bayang kasus utama masih mengintai. Shinjae menjenguk detektif Choi di rumah sakit.
Luka detektif mulai sembuh, tapi luka batin karena gagal menangkap penjahat masih terasa. Shin-jae menunjukkan arsip-arsip dari 2 kasus lama, 2 kematian yang ditutup dengan kesimpulan kecelakaan. Di kedua foto TKP muncul sosok samar yang familiar, yaitu Dong-hae. Detektif Choi yang telah mengejar kasus ini bertahun-tahun sadar ia melewatkan detail penting. Kasus-kasus yang tampak terpisah ini mungkin terhubung oleh benang tak kasat mata. Kecurigaan Shin-jae pada Direktur Hee-jun semakin besar. Ia teringat kata-kata detektif Choi sebelum diserang. Direktur Hee-jun, entah dalang atau target berikutnya. Jika dia target, kenapa Dong-hae bertindak sendiri tanpa transfer uang? Jika dia dalang, kenapa menjadikan dirinya target? Teka-teki terlalu rumit, Shin-jae memutuskan mencari jawabannya sendiri. Dia meminta asisten membuat sebuah tautan khusus yang dienkripsi persis seperti pesan-pesan yang pernah dikirim ke Dong-hee sebelumnya dan bersiap untuk mengirimkannya. Sementara itu, direktur rumah sakit sedang menonton ulang rekaman CCTV. Ia dengan hati-hati menyelidiki tentang Shin-jae, sekaligus memeriksa semua berkas medis Dong-hae. Direktur juga telah menyiapkan surat pengunduran diri. Pada saat yang sama, Shin-jae telah tiba di restoran Madame Ju. Sebelum berbicara dengan Madame Ju, ia dengan hati-hati memerintahkan pengawal untuk keluar mencari mantan suami. Ia yakin orang itu sedang berkeliaran di sekitar sini. Madame Ju saat itu sangat cemas karena tidak bisa menghubungi putrinya. Setelah beberapa saat, putrinya baru menelepon balik dan memberitahu bahwa ponselnya kehabisan baterai. Shin-jae hanya tersenyum ketika semuanya masih baik-baik saja. Begitu ia keluar, mantan suami Madame Ju sedang mengawasinya. Tiba-tiba dari belakang, pengawal langsung menangkap dan membanting mantan suami itu. Saat itu juga, Shin-jae mendekat. "Kenapa kau mengikutiku?" Karena suara ribut terlalu keras, Shin-jae memerintahkan pengawal untuk menyuntikkan sesuatu padanya. Hal ini membuat mantan suami ketakutan dan terpaksa mengaku semuanya. Ia mengatakan sedang mencari sebuah barang lama. Saat itu Shin-jae baru teringat pada foto wallpaper miliknya. Ia bertanya, "Sebenarnya apa yang ada di dalam boneka itu?" Mantan suami menjawab, "Itu semua harta milikku." Madame Ju marah karena gara-gara boneka itu, putrinya hampir celaka. Tapi mantan suami tidak peduli. Shin-jae bertanya siapa yang memberi uang padanya. Mantan suami bilang ia tidak peduli. Shin-jae mengancam agar ia segera pergi dari hadapannya atau akan menghilang selamanya. Setelah mantan suami pergi, Madame Ju berterima kasih pada Shin-jae atas bantuannya. Ia tidak tahu bahwa putrinya diam-diam pulang ke rumah membawa boneka yang dicari mantan suami. Saat itu juga, direktur membuat langkah mengejutkan. Ia mengadakan konferensi pers, mengumumkan pengunduran diri sebagai direktur rumah sakit dengan alasan bertanggung jawab atas kasus tahanan yang melarikan diri. Di depan kamera, ia memainkan peran sempurna sebagai pemimpin berdedikasi, berduka atas kematian seorang dokter di bawah kepemimpinannya, dan khawatir atas kondisi kerja staf yang terlalu berat. Itu adalah langkah cerdas yang mengubah dirinya dari orang yang terlibat menjadi korban sistem. Tak lama kemudian, direktur menemui detektif Choi. Ia berterima kasih pada detektif karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai ungkapan terima kasih, ia memberikan berkas medis Dong-hae pada detektif Choi. Pada saat yang sama, Shin-jae telah tiba di rumah sakit untuk menemui direktur. Kali ini ia tidak berbelit-belit. Ia mengakui sudah lama mengenal Dong-hae. Sejak Dong-hae masih remaja di panti asuhan tempat ia menjadi relawan, ia menjelaskan kunjungan Shin-jae ke orang yang telah membunuh putranya adalah bagian dari terapi psikologis yang rumit. Sebuah cara untuk menghadapi rasa sakit dan kehilangan, ia memberikan nomor teleponnya lalu pergi. Malam itu, Dong-hae menerima pesan di ponsel lamanya. Sebuah tautan terenkripsi, ia ragu sejenak lalu mengklik. Layar menyala, hanya muncul satu kata, "Bukti." Di sebuah ruangan remang-remang, udara kental oleh bau obat dan ketakutan. Dong-hee berlutut di lantai. Di atasnya ada sosok duduk santai dalam gelap. Suara berat dan dingin seperti logam beradu. Rencana telah disusun dengan sempurna. Sebuah tusukan pisau hanya sedikit untuk menciptakan serangan dramatis, mengubah Direktur Hee-jun menjadi korban di mata publik dan polisi. Tapi Dong-hae telah bertindak terlalu jauh. Kegilaannya hampir menghancurkan segalanya.
Dalang tidak peduli pada nyawa detektif Choi, tapi sangat marah karena penyimpangan dalam skenarionya. Ia mengingatkan Dong-hee bahwa setiap kesalahan membawa konsekuensi tak terduga dan keberadaan Dong-hee sepenuhnya tergantung pada kepatuhan mutlak pada perintah. Ketakutan membuat Dong-hee terbata-bata memohon ampun dan berjanji akan berbuat lebih baik. Tapi Dalang mengalihkan perhatian ke masalah yang lebih mendesak. Pria yang mengikuti Dong-hee pada malam penyerangan. Ia ingin tahu segalanya tentang orang itu. Orang yang berani mengganggu permainannya. Di bawah ancaman maut, ingatan Dong-hee akhirnya mengingat satu detail. Orang itu tidak hanya mengikuti, tapi juga langsung mengancam akan menghabisinya. Informasi ini membuat sosok gelap itu terdiam. Perhitungan baru muncul di kepalanya. Pada saat yang sama di rumah sakit, Philip cemas mencari keberadaan Shin-jae. Saat itu juga Shin-jae keluar. Kenapa baru datang? Philip bilang ia ingin membantu Shin-jae menangkap Dong-hae. Tapi Shin-jae langsung menolak dengan tegas. Ia menegaskan jalan yang akan ia tempuh bukan untuk orang seperti Philip. Itu adalah jalan di mana batas antara baik dan jahat akan terhapus. Tempat darah bisa tumpah dan nyawa bisa direnggut. Ia tidak ingin menyeret orang-orang yang ia anggap keluarga ke dalam lumpur hidupnya. Kata-kata Shin seperti tembok es yang mendorong Philip menjauh, meninggalkan Philip dengan rasa tak berdaya dan cemas. Masa lalu dan masa kini berbaur. Dalam kenangan lain, Dalang menanamkan benih loyalitas dan rasa terima kasih di kepala Dong-hee. Ia mengingatkan utang budi 15 tahun lalu saat ia menyelamatkan Dong-hee dari kematian di lemari, merawat ibu Dong-hee yang sakit hingga wafat. Ia membangkitkan kebencian Dong-hee pada Yong-woo, si pengkhianat masa lalu. Semuanya diatur seperti anugerah, sebuah penyelamatan yang mengubah Dong-hee menjadi alat setia, siap melakukan apa saja untuk membayar utang yang takkan pernah lunas. Kacamata hitam bermerek diberikan pada Dong-hee sebagai hadiah, janji masa depan di Eropa. Tapi sebenarnya itu adalah tiket satu arah menuju kebisuan abadi setelah tugas terakhir selesai. Kembali ke masa kini, kecemasan Philip tak kunjung reda. Ia mencari Si-on untuk curhat sambil mengantar pesanan. Ia merasa didorong menjauh oleh Shin-jae, merasa tak berguna karena tak bisa melindungi orang yang ia hormati. Si-on, gadis muda yang kini jauh lebih dewasa setelah banyak badai, hanya diam mendengarkan, lalu tersenyum, menggunakan filosofi Shin-jae untuk menghibur Philip. Jika ingin membantu, lakukan saja. Tindakanlah yang bernilai. Kata-kata sederhana Si-on seperti cahaya yang membuat Philip sadar bahwa keraguannya sendiri adalah penghalang terbesar. Ia memutuskan takkan lagi jadi penonton. Philip menemui atasannya. Hakim Sang-gun diam-diam mengamati semua. Hakim juga menyatakan kekhawatiran pada Shin-jae tapi dengan sudut pandang lebih realistis. Hakim Sang-geun menasihati Philip bahwa cara terbaik membantu Shin-jae adalah membiarkan polisi bekerja. Jika Shin-jae bertindak sendiri, ia akan menjerumuskan diri keluar hukum dan tak ada jalan kembali. Hakim Sang-geun memberi Philip tugas menyelesaikan laporan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebuah pengingat bahwa seberapapun dunia kacau, mereka tetap harus menjalankan tugas dengan baik agar saat semuanya kembali tertib, mereka bisa membawa perubahan nyata. Sementara itu, di tempat persembunyian kumuh, Yong-woo hidup dalam ketakutan. Ia seperti tikus yang memegang umpan lezat tapi juga jebakan maut. USB yang ia pegang berisi bukti yang bisa menghancurkan Direktur Hee-jun. Ia tahu dirinya diawasi, baik oleh polisi maupun pihak yang lebih berbahaya. Dalam keputusasaan, ia menghubungi kontak tak terduga. Seorang rekan lama yang kini bekerja di bawah Shin-jae. Teleponnya disadap Shin-jae. Melalui suara perantara, Shin-jae memerintahkan Yong-woo menunda transaksi, menciptakan kekacauan dalam rencana musuh. Shin-jae tak hanya ingin USB itu, ia ingin menggunakannya sebagai umpan. Ia tahu USB asli disembunyikan Yong-woo di tempat aman. Hanya mantan istrinya, Madam Ju, yang tahu. Yong-woo dari pemburu kini jadi buruan dua kekuatan. Di pihak polisi, detektif Choi setelah keluar rumah sakit langsung bekerja. Ia dan Shin-jae bertemu, bersama-sama menganalisis berkas medis Dong-hae. Detail mencurigakan mulai muncul. Hubungan Dong-hae dan Direktur Hee-jun bukan sekadar dokter dan pasien.
Itu bermula dari panti asuhan di mana seorang teman Dong-hae meninggal misterius. Ketegaran aneh Direktur Hee-jun setelah diserang menjadi tanda paling mencurigakan. Ia tak seperti korban, lebih seperti pemain catur yang mengendalikan situasi. Untuk memancing musuh menunjukkan taring, Shin-jae menemui direktur. Sebenarnya Dong-hee itu siapa? Direktur hati-hati menjawab. Shin-jae bilang ia ingin mengakhiri dendam ini. Direktur mulai memanipulasi Shin-jae dengan kata-kata. Lakukan apa yang menurutmu benar, termasuk balas dendam pada Dong-hee. Taring direktur mulai terlihat. Shin-jae tersenyum, lalu pergi. Perangkap Shin-jae mulai bekerja. Dong-hae di persembunyiannya menerima pesan terenkripsi. Isinya daftar transfer uang besar ke rekeningnya. Cocok dengan tanggal kecelakaan di masa lalu. Pesan diakhiri peringatan mengerikan menyiratkan Shin-jae adalah target berikutnya dan hadiah besar menanti jika ia berhasil. Loyalitas Dong-hae mulai goyah, ia menelepon Dalang dengan panik menanyakan pesan aneh itu. Dalang meski terkejut tetap tenang. Direktur segera mengemudi menemui Dong-hae. Ia bilang pasti ada yang bermain dan memerintahkan Dong-hae fokus pada tugas. Cari dan habisi Yong-woo. Ia tak tahu semua tindakannya sudah diketahui Shin-jae. Shin-jae sudah menemukan persembunyian Dong-hae. Untuk persiapan perang terakhir, Shin-jae membeli banyak barang yang bisa dijadikan senjata pembunuh. Sementara itu, di toko bunga, putri Madam Ju pulang dengan gembira. Tak tahu Yong-woo diam-diam mengikutinya, mengincar boneka yang dibawa gadis itu. Bel pintu berbunyi, tapi di luar tak ada siapa-siapa. Madam Ju bertanya pada putrinya, "Saat kau kesini, ada yang mengikutimu?" Gadis itu cemas melihat ibunya tiba-tiba marah. "Kenapa kau pulang ke Korea sekarang?" Gadis itu kecewa lalu pergi. Begitu keluar, Yong-woo langsung bertindak. Ia mengaku ayahnya, lalu mengambil boneka dari tas. Saat itu pengawal muncul, Yong-woo langsung kabur membawa boneka. Putri Madam Ju menangis histeris dalam pelukan ibunya. Setelah tenang, sang ibu menceritakan semuanya. Baru saat itu putrinya paham kenapa ibunya melarang pulang ke Korea. Tak lama Shin-jae datang bertanya, "Kau Ji-woo, kan?" Madam Ju memperkenalkan, "Inilah orang yang pernah menyelamatkanmu waktu kecil." Shin-jae tersenyum melihat gadis itu sudah besar. Saat itu juga di markas, Yong-woo berhasil membuka USB. Di dalamnya ada bukti kejahatan Direktur Hee-jun. Habis sudah hidupnya. Hari itu hari ujian masuk universitas. Seluruh lingkungan mendukung Si-on. Itu membuat Si-on bahagia. Shin-jae dan Philip mengantar Si-on ke lokasi ujian. Shin-jae berpesan agar Si-on tenang dan mengerjakan ujian dengan baik. Setelah melihat Si-on pergi, Philip bilang ia sangat khawatir pada Shin-jae. Ia akan membantu dengan caranya sendiri. Mereka menunggu Si-on sampai ujian selesai. Setelah tahu Si-on lulus ujian dengan baik, semua pergi makan bersama. Kebetulan Philip bertemu orang tuanya, Shin-jae langsung paham situasi lalu memuji Philip sebagai hakim potensial. Orang tua Philip senang lalu pamit. Keesokan harinya di depan restoran ayam, bos restoran karena patah hati pulang kampung ke Andong. Ia memerintahkan Philip dan Si-on segera ke sana untuk membawa bos restoran kembali. Meski bingung, keduanya tetap patuh. Perjalanan ke Andong jadi wisata tak terduga, jeda damai sebelum badai. Mereka makan ayam rebus terkenal, berfoto konyol, dan di tempat asing itu mereka berbagi mimpi. Philip sadar Si-on bukan lagi gadis pengantar barang pemalu, kini punya ambisi sendiri. Keduanya juga merasa ada yang aneh. Shin-jae sengaja menjauhkan mereka. Saat itu juga di kantor polisi, detektif Choi resmi kembali bekerja. Ia langsung ke TKP. Detektif langsung mengenali korban sebagai orang mencurigakan yang mondar-mandir di depan rumah Direktur Hee-jun beberapa hari lalu. Saat patroli, Detektif Choi melihat Yong-woo berkeliaran di sekitar rumah direktur. Tapi setelah cek identitas, Yong-woo kabur. Malam itu direktur marah melihat foto dirinya dan Dong-hae dikirim ke ponselnya. Direktur mengirim pesan mengajak Yong-woo bertemu, membuat Yong-woo waspada. Dalam perjalanan pulang ke markas, Yong-woo menelepon Shin-jae, bilang ada yang mengikutinya. Shin-jae bertanya siapa saja yang terlibat. Yong-woo menceritakan semua yang ia tahu, terutama foto di USB
yang menampilkan direktur. Shin Jae bilang ia akan mengambil uangnya, lalu bertanya di mana USB itu. Yong U bilang hanya mantan istrinya yang tahu. Shin Jae langsung tancap gas. Sementara itu, Yong U kabur. Saat ia kira sudah lolos, sebuah mobil menabraknya. Pintu mobil terbuka. Pembunuh turun, mengambil USB dari saku lalu pergi. Saat Shin Jae tiba, Yong U sudah mati. Shin Jae melapor ke detektif Choi. Detektif kaget korban adalah orang yang mondar-mandir di depan rumah direktur. Direktur setelah cek rekening menghapus semua bukti di USB, lalu mengirim pesan ke Dong Hee bahwa semuanya sudah selesai. Tapi ia salah. Shin Jae mengirim pesan ke direktur. Benda aslinya ada padaku. Direktur marah, memerintahkan Dong Hee bertindak. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Suatu pagi biasa, Shin Jae berdiri diam di depan konter susu. Pemilik toko sadar ada yang berbeda, tapi Shin Jae hanya tersenyum lalu pamit. Sementara itu, detektif Choi mulai menghubungkan semua petunjuk. Ia yakin Dong Ha yang membunuh Yong U. Detektif segera pergi, saat itu juga Shin Jae mulai bergerak. Ia tahu ada yang diam-diam mengawasinya. Dong Hai bahkan sengaja masuk ke rumah Shin Jae. Saat ia hendak meledakkan semuanya, Shin Jae tiba-tiba melumpuhkannya dengan satu pukulan. Dong Hai terkapar tak sadarkan diri di lantai di depan penitipan anak sinar matahari, nama yang ironis. Di tempat itu petunjuk samar muncul. Detektif Choi menemukan foto buram dari kamera keamanan. Dong Hai, pembunuh putranya, pernah mondar-mandir di situ. Ia mencari sesuatu atau seseorang. Semuanya bukan kebetulan. Kecemasan memuncak jadi gelombang dahsyat. Detektif Choi berlari ke restoran ayam. Tapi di dalam hanya ada keheningan. Detektif Choi, rekan tak terduga, merasakan keanehan. Saat itu, Philip dan Sion kembali, mereka juga tak tahu Shin Jae di mana. Kecemasan mulai merayap di benak semua orang. Detektif Choi buru-buru ke rumah Shin Jae, berharap menemukan dia di sana. Pintu terbuka lebar. Detektif Choi masuk hati-hati. Bau gas menyengat, di lantai ada warna merah. Detektif sadar ada yang masuk dan ingin membakar semuanya. Saat itu juga, di gudang kosong pinggiran kota, udara kental debu dan keputusasaan. Dong Hee terbangun, terikat di kursi besi dingin, panik di matanya. Di depannya, Shin Jae berdiri diam seperti patung, tapi matanya menyala api neraka. Dong Hee berteriak minta ampun, tapi Shin Jae hanya mengangkat foto putranya. Bukti-bukti berusaha membangkitkan ingatan yang terkubur di benak kacau Dong Hee. Ia meronta, berteriak dalam diam. Ia tak ingat apa-apa. Ia hanya boneka yang dikendalikan. Shin Jae marah, memukul Dong Hee hingga pingsan. Ia mengambil besi lalu menghantam tubuh pembunuh itu. Dong Hee menjerit kesakitan lalu tiba-tiba tertawa. "Kalau begitu anakmu bisa hidup lagi?" Kalimat itu menyentuh batas Shin Jae. Ia teringat putranya lalu mengambil pisau, senjata yang digunakan Dong Hai pada putranya. Shin Jae mengangkat pisau tinggi siap menebas. Tiba-tiba ponsel berdering. Dong Hai berteriak minta ampun. Minta Shin Jae membiarkannya menjawab. Melihat wajah paniknya, Shin Jae membuka ponsel Dong Hai. Di dalamnya ada pesan dari direktur. "Sudah beres kan?" Shin Jae membalas, "Semuanya sudah selesai." Direktur tak curiga. Shin Jae bertanya pada Dong Hee, "Dokter itu Hee Jun, kan?" Dong Hee berusaha menyangkal, tapi sudah terlambat. Amarah Shin Jae memuncak. "Sebenarnya hari itu apa yang terjadi antara kau dan Hee Jun?" Dong Hee mengingat hari mengerikan itu saat ia minum di rumah Hee Jun. Dalam mabuk, ia mengambil pisau dan membunuh putra Shin Jae. Dong Hee memohon ampun, tapi yang menantinya hanya tangan keras yang menahan. Shin Jae belum membunuhnya, ia keluar untuk berpikir. Setelah tenang, Shin Jae menelepon Philip. Ia bersama Dong Hai. Philip dan detektif Choi langsung berangkat. Di perjalanan, Philip menduga Shin Jae sudah tahu Dong Hai akan datang. Saat detektif Choi dan Philip masuk ke gudang, detektif menegur Shin Jae seharusnya melapor ke polisi. Tapi Shin Jae tak peduli, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia berkata, "Hari anakku dibunuh, Dong Hai bertemu Hee Jun." Detektif Choi kaget, Philip sadar situasi sangat berbahaya. Ia ingin membantu tapi detektif Choi menahan. "Biar polisi yang urus." Saat detektif hendak naik, Philip menahan.
Detektif Choi di antara hukum dan keadilan membuat keputusan berani. Detektif akan bekerja sama, mengubah penculikan ini jadi operasi jebakan canggih. Detektif Choi mempertaruhkan karirnya demi rasa sakit seorang ayah. Shin Jae dengan tenang mengungkap rencananya. Tak hanya menangkap Dong Hee, tapi juga memancing ikan besar, dalang sebenarnya. Hee Jun akan masuk perangkap ini. Rencana dijalankan dengan kecepatan tinggi. Shin Jae memberi Philip tugas jadi negosiator, satu-satunya penghubung dunia luar dengan kasus penculikan. Nyawa Shin Jae ada di tangan Philip. Ia teringat ledakan di gudang, alih-alih takut, Philip meminta syarat, biarkan ia yang memimpin operasi ini. Detektif Choi berkata, "Bos, tolong jangan bertindak sendiri. Biarkan detektif yang memasukkan bajingan itu ke penjara." Rencana dimulai, Detektif Choi memberitahu polisi. Banyak polisi dan wartawan datang ke lokasi. Kunci dari rencana ini adalah USB berisi bukti. Sion segera mencari USB tersebut. Saat tiba di toko, sang ibu sudah menunggu. Ternyata dia yang menyimpan USB asli. USB itu disimpan dengan hati-hati di sebuah kuil di pinggiran kota. Setelah menerima bukti, dia segera mengemudi untuk menyerahkannya kepada rekan Shin Jae. Namun saat hacker membuka kunci sandi rekening bank Dong Hae yang diblokir, ternyata Hee Jun sudah selangkah lebih maju. Dia telah menghilangkan semua bukti yang bisa memberatkannya. Setelah mendengar kabar itu, Shin Jae memberikan perangkat kepada Dong Hae, yang menjadi gila karena uangnya telah hilang. Shin Jae berkata bahwa Hee Jun tidak pernah berniat membayar Dong Hae. Akhirnya, Dong Hee sadar bahwa dirinya hanyalah pion, dan Hee Junlah yang menjebaknya lalu membuangnya. Setiap langkah sudah diperhitungkan dengan cermat. Setiap tindakan bertujuan untuk menghancurkan psikologi musuh. Berita tentang penculikan menyebar seperti api. Media mengepung area gudang. Hal ini membuat Hee Jun marah. Saat itu Detektif Choi datang. Dia membutuhkan seseorang yang bisa bernegosiasi. Melihat kesempatan untuk menghapus semua jejak, Hee Jun menerima tawaran itu. Lalu Hee Jun muncul, keluar dari mobil mewah dengan wajah tenang dan khawatir seperti dokter yang berdedikasi. Dia datang untuk membantu pasien lamanya, menunjukkan peran sebagai dokter yang bertanggung jawab. Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya membawanya semakin dalam ke dalam perangkap yang sudah dipasang. Dia adalah serigala berbulu domba, percaya diri masuk ke sarang harimau. Menurut informasi polisi, Dong Hee lah yang menculik Shin Jae. Hee Jun mengungkapkan rencananya, dia sendiri yang akan masuk ke gudang, lalu menyuntik Dong Hae. Pada saat yang sama, USB yang dibawa Sion telah berhasil didekripsi. Dia buru-buru mengemudi ke gudang untuk menyerahkannya kepada polisi. Waktu semakin sedikit, Philip sebagai perwakilan keluar untuk menyita semua perangkat elektronik milik Hee Jun. Dia meminta untuk memeriksa tas yang dibawa Hee Jun. Di dalamnya ada obat penenang. Detektif Choi di sampingnya tampak tidak senang ketika Philip melarang Hee Jun masuk, lalu sengaja menyentuh Philip untuk memberikan USB kepadanya. Hal ini berhasil mengelabui Hee Jun. Saat itu Philip mengeluarkan penutup mata. Ini adalah permintaan pelaku. Setelah Hee Jun ditutup matanya, dia dibawa masuk ke dalam. Di dalam gudang, suasana membeku. Hee Jun ketakutan melihat peralatan di depannya. Dia terkejut saat melihat orang yang diikat adalah Dong Hee. Saat itu Shin Jae keluar, Hee Jun masih berusaha tetap tenang. Apakah Shin Jae sedang menipu semua orang? Shin Jae tertawa mendengar kebohongannya. Hee Jun berkata, "Biarkan saya menyuntik Dong Hee dulu." Dia memberi isyarat kepada Dong Hee untuk diam, tapi Dong Hee malah semakin histeris. Hee Jun mulai mengambil obat lalu berbalik bertanya pada Shin Jae, "Ini yang Anda inginkan kan?" Balas dendam. Shin Jae tetap diam menatapnya. Hee Jun mengarahkan jarum suntik ke Dong Hee. Saat itu Shin Jae menghentikannya, lalu melepaskan lakban dari Dong Hee. Dong Hae marah dan mengungkapkan semua, mulai dari perintah Hee Jun untuk membunuh orang. Seluruh percakapan direkam dan disiarkan langsung. Hee Jun langsung membekap mulut Dong Hae. Dong Hae hampir mati dicekik, tapi Shin Jae menghentikannya dan menendang Hee Jun. Yang diinginkan Shin Jae hanyalah kebenaran. Mengapa anaknya dibunuh? Hee Jun tetap tenang berusaha mengendalikan situasi. Dengan kesombongan seorang yang merasa pintar,
Hee-jun mengaku semuanya. Dia ingin menyingkirkan Yong-woo sekaligus membuang Dong-hae dengan mulus. Tapi semuanya berjalan tidak sesuai rencana Hae-jun. Dia menyalahkan kondisi medis Dong-ha, menyebut kematian anak itu sebagai kecelakaan tragis. Sebuah insiden tak terduga di dunia yang penuh tragedi. Setiap kata-katanya seperti pisau yang menusuk luka hati Shin-jae. Amarah yang lama dipendam akhirnya meledak. Shin-jae meninju wajah Hee-jun. Melihat situasi memburuk, Detektif Choi memerintahkan tim khusus masuk. Detektif Choi mencegah Shin-jae membunuh dalang utama. Hee-jun diborgol. Wajahnya berubah karena terkejut dan marah. Kasus ini segera menjadi sorotan. Shin-jae ditahan untuk penyelidikan. Tempat kerja Hee-jun juga digeledah. Hasil analisis obat sudah keluar. Inilah bukti yang memberatkan Hee-jun. Keadilan dengan caranya sendiri telah ditegakkan. Shin-jae dibebaskan. Dendam atas kematian anaknya telah terbalaskan. Tapi Shin-jae tak lagi punya kekuatan untuk berdiri. Kedai ayam kini hanya ada Philip. Dia sedih, minum bersama Detektif Choi dan Si-on. Tak lama kemudian, rekan-rekan Shin-jae juga datang. Mereka duduk bersama menceritakan kisah tentang Shin-jae. Sementara itu, hakim datang mengunjungi Shin-jae. Melihat hakim membawa berkas, Shin-jae keluar untuk memeriksa. Dia melaporkan bahwa balas dendam Shin-jae telah menyentuh hati banyak orang. Shin-jae merasa sedikit terhibur. Dia menonton kembali rekaman keluarga kecilnya dan tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Shin-jae kembali. Dia dengan senang hati membawa ayam goreng untuk berterima kasih kepada Detektif Choi dan polisi. Detektif Choi berkata bahwa dua orang itu akan dihukum setimpal. Tapi Shin-jae tak lagi peduli. Dia percaya pada Detektif Choi. Kata-kata itu membuat beban berat di hati Detektif Choi terangkat. Shin-jae berterima kasih pada Detektif Choi karena tidak menyerah. Kedai ayam kembali terang benderang. Hidup terus berjalan. Sebuah gugatan kecil yang tampak konyol tentang minuman yang tidak menyegarkan hati diajukan. Hakim dengan senang hati memberikan tugas itu kepada Shin-jae, lalu pergi. Kasus baru pun dimulai. Shin-jae dengan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia, kembali memulai negosiasi baru. Dia bukan lagi ayah yang tenggelam dalam dendam, tapi seorang pencari rekonsiliasi, seorang penyelesai konflik kehidupan. Proyek Shin-jae belum berakhir. Ini baru saja dimulai dalam perjalanan baru. Perjalanan menyembuhkan luka untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Perjuangan demi anaknya telah berakhir. Tapi perjuangan demi keadilan dan belas kasih akan terus berlanjut. Suasana di lingkungan itu ramai luar biasa. Sebuah spanduk besar dipasang untuk menghormati kebanggaan baru lingkungan, Si-on. Gadis muda itu telah lulus ujian kelulusan dengan gemilang. Senyum cerahnya difoto seolah menerangi seluruh sudut langit. Teman-teman, tetangga, orang-orang yang sudah seperti keluarga berkumpul untuk mengucapkan selamat dan bercanda. Saat semua orang masih menikmati suasana bersama, Tong-woo, pemuda penjual jajanan, kembali dengan wajah muram setelah bertengkar dengan pacarnya. Jelas suasana hatinya masih belum pulih dari pertengkaran. Entah karena terlalu stres atau ingin mengalihkan pikiran. Dia tiba-tiba mengumumkan kabar mengejutkan. Lebih heboh dari pertengkaran, yaitu dia akan menikah. Undangan pernikahan langsung beredar, menimbulkan berbagai reaksi dari terkejut, heran, hingga ucapan selamat penuh tulus. Saat semua orang masih belum percaya, Tong-woo diam-diam mencari Shin-jae, orang yang selalu ia anggap seperti ayah. Dia ingin meminta Shin-jae menjadi wali nikah. Shin-jae, yang masih menyimpan kesedihan sebagai duda, menolak dengan halus. Tapi sorot matanya tetap menunjukkan kekhawatiran. Dia menyadari kebingungan di mata pemuda itu, seolah-olah dia sedang berusaha menghadapi perubahan besar yang bahkan dirinya sendiri belum siap. Saat kerumunan mulai bubar, Tong-woo menyelipkan sejumlah uang ke tangan Si-on. Dia menganggap Si-on seperti keponakan sendiri, jadi ingin Si-on percaya diri membeli sesuatu sebelum acara penting. Tindakan itu membuat Si-on terharu. Dia lalu pergi bersama Shin-jae dan Philip memilih baju. Semua berusaha memilihkan yang terbaik untuknya. Di tempat lain, di kantor polisi, Hee-jun telah menerima putusan pengadilan.
Semuanya seolah telah berakhir, tapi Sinjai masih merasa bersalah karena terus meminta Philip mampir ke kantor polisi. Saat itu, detektif Choi muncul dan mengajak mereka makan tahu untuk mengusir sial. Menjelang hari pernikahan, badai tiba-tiba datang. Di ruang tunggu pengantin, Jeon dalam gaun putih menangis. Janji Tong-u bahwa dia akan meyakinkan keluarga tidak terpenuhi. Dia tidak bisa melangkah ke pelaminan jika masa depan bersama masih dibangun di atas dasar yang timpang. Dia ingin kedua belah pihak berbagi biaya pernikahan, tapi keluarga pria ingin menanggung semua, membuatnya merasa tidak adil sejak awal. Meski Tong-u sudah berulang kali berjanji akan bicara dengan ayah Jeon, Jeon tetap tidak bisa sepenuhnya percaya. Saat pernikahan terancam batal hanya beberapa menit sebelum dimulai, Tong-u sedih meninggalkan ruang persiapan. Sinjai langsung menyadari ada yang tidak beres. Mendengar kabar pengantin wanita tidak mau masuk ke pelaminan, semua orang terkejut. Tong-u menjelaskan alasannya dengan canggung dan putus asa. Setelah mendengar semuanya, Sinjai memutuskan turun tangan. Dia tidak muncul sebagai penengah biasa, tapi seperti ahli strategi keluarga yang berpengalaman. Di ruang belajar tempat kedua keluarga bersitegang, dia tidak memakai nasihat klise atau argumen rumit. Dia memilih membuka dengan menggambarkan skenario nyata. Mulai dari Tong-u yang harus repot mengurus acara keluarga istri setiap tahun hingga menyeimbangkan dua keluarga besar. Sinjai dengan cermat membangkitkan rasa bangga dan privasi ayah pengantin wanita, menganggapnya sebagai kompensasi atas keputusan tidak menerima rumah mereka. Dengan keahlian halus itu, dia membuat semua orang melihat situasi dari sudut pandang yang lebih ringan, menciptakan dasar untuk hasil yang mungkin. Pernikahan akhirnya berlangsung. Saat pertahanan keras ayah John mulai goyah, Sinjai mengeluarkan jurus terakhir. Bukan argumen tajam atau bukti panjang, tapi kebohongan yang direncanakan dengan hati-hati dan cukup lembut agar tak ada yang tega membantah. Dia menanamkan dalam rapat itu bayangan tentang seorang bayi kecil yang akan lahir, cucu yang sangat dinanti kedua keluarga. Dalam sekejap, semua penolakan, semua prinsip yang tampaknya tak tergoyahkan, perlahan-lahan menghilang. Ketegangan lenyap, digantikan oleh kebahagiaan yang menyebar cepat. Seolah-olah seluruh pertengkaran keluarga hanya menunggu satu alasan bersama untuk berakhir. Pertarungan dua keluarga tidak berakhir dengan benar atau salah, tapi berhenti pada harapan yang dibagi bersama. Setelah itu, perjanjian pernikahan segera ditandatangani kedua belah pihak. Dalam dokumen itu, semua masalah mulai dari keuangan, tanggung jawab merawat orang tua kedua pihak, hingga pembagian pekerjaan rumah ditulis jelas berdasarkan prinsip kesetaraan, bukan perasaan. Pernikahan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Tak perlu janji-janji indah. Alih-alih ritual romantis biasa, pengantin pria dan wanita membaca perjanjian mereka sendiri, menganggapnya sebagai komitmen serius untuk saling mendampingi dan menghormati dalam kehidupan pernikahan. Momen itu membuat banyak orang sadar bahwa kadang kejelasan memberi rasa aman lebih dari janji panjang. Dalam pidato Tong-u, semua tamu terkejut. Tidak hanya menerima pernikahan ini, dia juga secara terbuka menyatakan kebanggaan dan berjanji akan memberikan seluruh uang yang tadinya untuk membeli rumah sebagai hadiah untuk cucu di masa depan. Perubahan tak terduga itu menjadi penutup sempurna untuk perjalanan penuh benturan. Pernikahan berakhir dengan lancar. Saat itu istri Sinjai menelepon. Dia diam-diam mengangkat tanpa banyak bicara, tapi wajahnya menunjukkan panggilan itu membawa sesuatu yang tak bisa diabaikan. Setelah pernikahan, Si On terinspirasi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bertekad mengejar impian menjadi polisi wanita. Pada saat yang sama, hubungan yang baru tumbuh antara dia dan Hakim Philip juga diam-diam semakin dekat. Di bawah sinar bulan yang tenang, Philip mengungkapkan perasaan dengan kalung berbentuk putri, berkilau seperti janji sederhana tapi serius. Si On tak bisa menyembunyikan haru. Air matanya jatuh saat dia maju mencium Philip dengan penuh cinta. Tak lama kemudian, di pengadilan, Hakim Sang Geun mulai menjalankan rencana yang sudah lama ia pikirkan. Di depan dewan, ia menganalisis secara jujur tentang beban kerja berlebih dan masalah sistem peradilan, di mana keadilan sering berpihak pada mereka yang punya uang dan waktu untuk terus menggugat. Dari kenyataan itu, ia mengusulkan pembentukan tim kerja penyelesaian konflik.
Model yang terinspirasi langsung dari proyek yang pernah dijalankan Shin Jae. Ini akan menjadi sistem gabungan antara negosiator lapangan dan hakim untuk menangani dan menyelesaikan kasus sejak tahap awal. Cara ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga membantu memperbaiki hubungan sosial sebelum jatuh ke konflik tanpa jalan keluar. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Shin Jae adalah kandidat utama untuk memimpin proyek ini. Namun, saat itu, Shin Jae masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Dia memutuskan pergi ke Amerika untuk bertemu mantan istrinya. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan semua orang. Philip tak bisa menyembunyikan rasa kehilangan saat Shin Jae pergi, karena selama itu, semua pekerjaan di sana akan dipegang olehnya. Shin Jae kembali tepat saat lingkungan itu kacau karena pertengkaran. Sekilas tampak sepele tapi sangat khas, yaitu konflik antara penyewa dan istri, pemilik rumah. Masalah kecil itu dengan cepat memuncak, membuat suasana lingkungan jadi lebih tegang dari seharusnya. Dengan kerjasama Philip dan teman-teman, operasi pemadam kebakaran kecil-kecilan dijalankan. Mereka bergantian menggunakan argumen hukum dan humor untuk menenangkan situasi, bahkan menambah tekanan dengan mengisyaratkan hubungan palsu dengan anggota Dewan Kota. Pendekatan setengah serius, setengah fleksibel itu langsung efektif, membantu konflik diselesaikan dengan rapi dan ketenangan kembali ke lingkungan. Kembalinya Shin Jae juga membuka babak baru untuk tim kerja. Ironisnya, kasus pertama yang mereka tangani adalah berkas lama yang pernah terkait dengan namanya. Itu adalah gugatan seorang pria terkenal karena suka menggugat apa saja, dari masalah besar hingga alasan yang tak masuk akal. Kali ini dia menuntut restoran ayam goreng dengan alasan ayamnya tidak memuaskan secara mental. Ayam saus pedasnya juga menyebabkan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Setelah menganalisis bersama, tim segera menyadari orang ini bukan pelaku spontan. Dia sebenarnya adalah makelar gugatan, pion kecil dari firma hukum yang mencari untung dengan menciptakan banyak kasus kecil. Tujuan mereka adalah menekan pemilik usaha kecil agar membayar damai, bahkan harus menyewa firma itu untuk menyelesaikan masalah. Di tempat lain, detektif Choi dan rekan-rekannya yang pernah berjuang bersama Shin Jae dipromosikan karena prestasi luar biasa. Kebahagiaan mereka menegaskan bahwa meski lambat, keadilan akhirnya menemukan jalannya. Namun, tidak semua potongan masa lalu mau diam. Hee-jun, dalang tragedi sebelumnya, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Namun, di persidangan matanya tetap menantang, seolah hukuman itu belum cukup membuatnya tunduk. Dalam perjalanan ke penjara, Hae-jun bertemu Dong-ha. Tatapan dingin dari Dong-hee membuatnya merasa firasat buruk. Malam itu, setelah menulis surat untuk ayah Dong-ha, Hae-jun dibawa ke ruang medis untuk infus. Saat tirai dibuka, orang di depannya tak lain adalah Dong-ha dengan benda tajam di tangan. Hae-jun berusaha menenangkan, tapi semuanya sudah di luar kendali. Dong-hae langsung bertindak, mengakhiri hidup Hee-jun dalam keheningan dingin. Kehidupan di lingkungan itu tetap berjalan, penuh tawa dan aktivitas sehari-hari. Si On setiap hari giat berlatih untuk ujian masuk akademi polisi dengan tekad semakin kuat. Tim kerja juga kedatangan anggota baru, seorang hakim muda penuh semangat dan idealisme. Di bawah atap kedai ayam, orang-orang dari berbagai latar belakang kembali berkumpul, membentuk tim khusus di mana perbedaan bukan lagi penghalang, tapi jadi fondasi ikatan yang kokoh. Dan cerita pun berakhir